financial planning ini sebenarnya adalah lifespan development ya, apa kayak perkembangan kita seumur hidup. Betul. Kita nggak bisa melepas ini ya udah bikin sekali selesai gitu, nggak bisa. Makanya berhubungan erat sama perilaku kita sehari-hari keuangan itu, karena ini yang akan membentuk kita nanti sukses apa enggaknya, bisa jalaninnya apa enggak. Jadi karena ini berhubungan erat dengan perilaku, maka yang dibutuhkan adalah praktek sehari-hari, praktek, dan butuh support system, benar-benar keluarganya, sahabatnya, atau rekan dan lain sebagainya yang bisa saling mengingatkan juga, dan nanti ujung-ujungnya adalah outputnya kita berhasil apa enggak itu yang akan mengetahui kita sendiri. Nah, berhasil enggaknya itu bukan kaya atau makmur atau enggak. Kalau financial planning lebih ke tercapainya tujuan keuangan. Pengalaman pertama bekerja itu di MT-nya Kalbe Pharma. Oh, Sorry, Kalbe Group ya. Kavi Group. Ya, jadi memang farmasi dan akhirnya dari sana kan kita banyak berhubungan sekali dengan ya BPOM ya, Betul, lebih tentang betul, perizinan dan betul, lain betul. sebagainya. Dan saya di sana 2 tahun. Dari MT sampai 2 tahun. Benar-benar karena dari psikologi industri kemudian kita pegangnya training center yang berhubungan memang dengan karyawan, dengan pelatihan dan lain sebagainya. Jadi masih ngeling banget lah sama ilmu yang dipelajari waktu kuliah. Nah, di sana benar-benar apa namanya? Basic banget, dapat pengetahuan terkait dengan apa namanya? SDM ya, Hmm. pengelolaan SDM, kemudian people development dan lain sebagainya. Nah, itu benar-benar menjadi core memory pertama kali kerja. Memang apa ya, hasratnya itu nggak jauh-jauh dari manage human. Oke. Ternyata itu yang ternyata sampai sekarang kepake banget ilmunya. Karena sekarang saya sebagai independent financial planner kan pegang klien ya, Betul, dan betul, itu ya betul. ilmu psikologinya kepake. Nah, singkat cerita sebenarnya habis dari situ itu Mhm, mhm. terlalu apa ya, singkat sih, cuman 2 tahun di Kalbe Group, kemudian aku pindah ke perusahaan kelapa sawit. Oke, Jadi agak-agak agak melenceng jauh ya, melenceng jauh agak banget melenceng ya. jauh. Cuman benang merahnya karena aku psikologi jadi tetap di bagian training centernya. Oke. Di sana selama 5 tahun, posisi di Jakarta, kemudian apa pekerjaannya keliling Kalimantan, kemudian Sumatera dan lain sebagainya, tetap pegang training center. Jadi Oke. memang nggak jauh-jauh sama perilaku Mhm. manusia, kemudian ilmu pelatihan dan lain sebagainya. Nah, switch karirnya adalah waktu itu posisinya mungkin kayak Mas Naufal ya, masih muda, Oke. jadi banyak gejolak juga dan kerja di Jakarta itu kayaknya kita benar-benar belajar banget merencanakan keuangan karena dapat income yang lumayan, tapi godaannya juga besar Betul, di betul, betul, Jakarta. betul. Benar-benar hampir setiap minggu itu diajak temen ke kafe atau ke Ngopi-ngopi. pameran. Iya, kayaknya kalau nggak ngikut itu apa Gimana ya? gitu rasanya Gimana? ya? Mungkin cupu kali ya. Betul, betul, betul. Atau kalau enggak ya kita FOMO. FOMO-nya itu terlalu Mmm. tinggi ya. Bahkan ada event-event kayak apa lari, terus Oh, apa kayaknya kita kalau nggak ikut gimana gitu ya? iya kayak nggak ikut ya kita nggak bisa update status. Aduh, nggak bisa Dulu ngasih makan story iya ya? iya egonya terluka. Iya. Tapi memang kayaknya sehubungan dengan usia ya itu adalah Mhm, fase-fase yang harus saya lalui. FOMO itu ya, mhm. apalagi middle life crisis, usia 20-an ke 30 itu, bahkan kayak long weekend itu kayak nggak kemana-mana itu rasanya ngenes, Aneh gitu ya aneh. rasanya kayak badan gimana Iya, gitu ya? heeh. Kalau bahasa Jawanya greges-greges. Dan yang paling bahaya adalah posisi kita punya uang, jadi belum berkeluarga dan ini kan godaan banget ya. Dan waktu itu saya belum belajar sama sekali tentang financial planning dan benar-benar masih konservatif banget, nabung itu hanya di emas waktu Mmm, itu, mhm, bener-bener mhm. LM dan lain sebagainya. Dan seiring jalannya waktu, akhirnya mulai kepikiran nih, kayaknya kok kalau gini terus, ke depannya seperti apa? Karena makin dituruti ternyata makin menjadi-jadi ya, Mas, Betul, ya, boleh betul, boleh dibilang betul, gitu ya. betul, betul. Dan pernah pada satu fase ketika saya mungkin ini juga salah satu fase hijrah ya. Oke. Jadi awalnya saya Oh gitu, naik gunung, naik gunung, hiking-hiking gitu ya, hiking, hiking. betul. Naik gunung dan akhirnya di sana tuh bener-bener, oh ini hidup mau dibawa kemana sih? Tujuannya kemana dan lain sebagainya, karena posisinya masih jovi lah itu. Iya,
Jomblo Alhamdulillah. visabilillah. Oke. Bener-bener akhirnya ngerasa ini aku berada di persimpangan. Kira-kira saya mau apa namanya menetap selamanya di Jakarta dengan yang nggak tahu gambaran kedepannya bagaimana, atau saya pengen berkeluarga dan waktu itu yang kebayang itu entah kenapa saya pengen balik ke daerah, Oh, pengen pulang. pulang. Oke. Betul, itu kayaknya ada hasrat panggilan Heeh. yang ya nggak tahu kesambet atau apa ya waktu Wah. naik gunung itu. Dan posisi saat itu memang ini Mas, apa namanya, bener-bener kita di tengah alam, kemudian di langit, dan sekalian berdoa ya sama Allah Betul. ya, bener-bener Kayaknya deket kayaknya banget deket ya. banget Deket gitu banget loh, ya. betul. Dan ngerasa minta petunjuk juga saat itu, jadi memang kita melibatkan Allah untuk bisa pengambilan keputusan. Dan ajaibnya nggak berselang lama dari situ, waktu saya ingat banget di Kalimantan, saya di mes lagi ngelola training center, itu dapat panggilan dari teman sih ya, dari teman nawarin posisi di Jogja. Oh, pas banget Pas ya. banget. Ya setelah itulah, selang berapa bulan mungkin ya. Jadi benar-benar di Jogja, dan ibaratnya kita diminta bantu untuk membuat training center juga, perusahaan keuangan syariah, dan penempatannya di Jogja. Yang paling penting adalah headcount-nya Jakarta waktu itu. Oh. Tahu nih arahnya kemana nih. Jadi tertarik, dan akhirnya nggak cuma Jogja, ini regional. Saya Hmm. pegang Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, sampai Kalimantan juga. Oke. Jadi saya kebayang dong, wah ini lumayan juga nih buat nabung dan buat berkeluarga. Betul. Sehingga akhirnya saya memutuskan, oh saya coba aja, dan ternyata prosesnya cepat karena referensi teman. Oh iya. Itu. Dan memang dari awal saya, memang ini apa ya, kalau boleh dibilang kita memanfaatkan networking itu bener banget. Karena dari awal kerja, dari pertama kali lulus, networking semua. Saya berkali-kali ngelamar kadang-kadang ke teman-teman BUMN, PNS, itu sempat nyobain. Tapi karena berlayer-layer prosesnya, kadang suka nggak lanjut. Memang nggak lolos dan lain sebagainya. Tapi kalau di swasta kebetulan nggak melalui jalur dari awal, tinggal interview dan lain sebagainya, ya mungkin rezekinya di situ. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sampailah di Jogja, pegang training center tapi perusahaan keuangan. Oke. Nah, itu 2015 akhir. Mm-mm. Kemudian di insurance juga pernah muter-muter, dan akhirnya per tahun 2025 kemarin Januari itu selesai. Oh. Karena sudah tidak ada training center lagi dan dipindah ke Jakarta, digitalisasi semua. Oh, berganti ya. Berganti. Nah, saya sempat ditawarin lagi ke Jakarta. Tapi posisinya sudah beranak pinak nih di Jogja, teman-teman. Dan akhirnya saya nggak ngambil, karena saya sebenarnya selama bekerja di sana 5-6 tahun terakhir saya itu double job. Oh, gitu. Sebagai financial planner. Oke. Jadi profesi yang saat ini sebenarnya sudah saya rintis dari sebelum Covid 2019 ya. 2019 itu sudah mulai, dan memang waktu 2019 ke sini itu memang full banget ya, double job, dan ibaratnya kerjaannya nyambung. Karena di kantor saya sebagai trainer regional, kemudian di luar saya juga praktek sendiri, pegang klien, kemudian edukasi khususnya ke masyarakat, kerjasama dengan stakeholder dan lain sebagainya, karena masalah keuangan masyarakat kita banyak banget. Sekarang ya udah Mas berani lepas, dan teman-teman kemarin sebenarnya ditawarin ini mau pensiun dini atau mau resign. Tapi kalau pensiun dini, saya usianya nggak cukup, harus ke Jakarta dulu. Oke. Harus mengenapkan minimal sampai 45 ya kalau nggak salah ya, minimal baru bisa. Nah, akhirnya saya nggak ngambil. Ya, in this economy ternyata berani resign. Wow, keputusan yang sangat berani Iya, ya. tapi kan udah punya backup. Oh ya, ya, udah punya backup. plan, gitu. Singkat cerita seperti itu. Oke, jadi perjalanannya memang berhubungan, selalu berhubungan dengan Iya, uang, iya, dengan betul. keuangan dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya bisa menetap balik lagi ke Jogja. Iya, Lewat itu naik emang gunung ya. impian sih. Iya. Lewat naik gunung. Jalannya waktu itu emang sempat ya berkali-kali naik gunung, dan memang saya karena aslinya Solo, jadi Jogja kan sudah nggak terlalu Deket ya. nggak asing banget, dan keluarga memang di Solo sama Jogja semua, Oh iya. sekaligus merawat orang tua. Oke, jadi sekalian ya, Iya, bolak-baliknya nggak jauh-jauh banget nih. Kalau di Jakarta kayaknya harus naik pesawat dan lain-lain Iya, ya. naik kereta. Sebenarnya karena nggak dapet jodoh di Jakarta. Aduh, oh gitu. Oh, itu fun fact ya. Iya. Oke.
Nah, ini ada yang menarik nih Mas. Jadi kan kalau di masyarakat nih sering banget dengar tentang financial freedom. Gitu. Sebenarnya menurut Mas Jody nih sebagai seorang financial planner, apa sih definisi dari financial freedom tadi itu? Apa sih sebenarnya definisinya supaya kita tuh nggak salah mengartikan? Sebenarnya kalau mungkin selama ini diartikan secara langsung ya, itu kan kadang-kadang apakah kita murni harus punya kebebasan semua untuk bisa beli-beli barang dan lain sebagainya, apakah kaya dari passive income dan lain sebagainya. Tetapi kalau secara keuangan syariah kita maknain financial freedom itu sebenarnya lebih keberkahannya, keberkahan. Betul. Karena tujuan endingnya kita mengelola keuangan secara syariah adalah ya kita kembali lagi ke aturan yang ada di Quran dan hadis. Ternyata di sana ya ini adalah salah satu ikhtiar takwa kita kok. Mau mengelola keuangan ini karena harta itu amanah kalau di Islam. Betul. Jadi benar-benar mungkin di agama lain hampir sama juga teman-teman. Harta itu amanah, harus kita optimalkan sebaik-baiknya. Dan ternyata tujuannya financial freedomnya itu cukup. Sebenarnya itu yang susah. Cukup. Ya, nggak ada satuannya ya, nggak ada satuannya. Iya. Kadang kalau kita berbicara teknis nanti financial planning ya, kita naikkan income dan lain sebagainya. Kalau lifestyle-nya tetap naik itu nggak akan cukup. Bahkan jebakannya banyak. Nah itu yang harus kita benar-benar breakdown, nanti hati-hatinya di mana. Kalau sebagai financial planner, saya biasanya membantu ya untuk mengelola pertumbuhan klien itu lebih ke asetnya. Nanti ya. kita akan bahas banyak ya, aset itu sesuai tujuan keuangannya. Misalkan Mas Naufal pengen bisa punya dana untuk beli rumah, untuk naik haji, misalkan umroh, atau untuk kurban dan lain sebagainya. Nah itu semuanya harusnya ada, karena nanti financial freedom kita kalau itu nanti datang, kita cukup punya budgetnya untuk membayar semua, mencukupi. Cukup ya. Jadi memang bahasanya cukup ya. Mau umroh cukup, mau menikah cukup, beli rumah cukup. Ya itu kan butuh banyak saving ya, butuh banyak pengaturan. Nah dari situ nantinya. Jadi memang definisinya adalah cukup ya. Tapi cukupnya ini gimana? Balik ke masing-masing. Masing-masing sesuai dengan personal kebutuhannya, needs-nya. Kalau Mas Jody udah financial freedom belum? Belum. Masih mengusahakan. Betul. Karena kalau kita ditanya, kadang-kadang kita nggak tahu ukuran sebenarnya itu apakah harus punya misalkan pensiun berapa M gitu kan, enggak. Jadi kebutuhan ini akan semakin berkembang dan paling nggak kita nanti sebenarnya ada ya nanti di materi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita berkeluarga itu sih yang needs terbawahnya apa? Misalkan secara cash flow aman, kemudian ada dana darurat, ada jumlah pinjaman yang aman, yang untuk nyicil dan lain sebagainya, ada proteksi kayak BPJS itu yang bare minimumnya ya. Tapi kalau teman-teman ada kelebihan rezeki bisa pakai aska swasta misalkan. Kemudian baru setelah itu ngomongin investasi. Investasi sesuai kebutuhan teman-teman, mungkin kayak tadi rumah, kayak yang sudah berkeluarga bisa dana pendidikan anak. Nah itu semua harus di breakdown, di planning satu-satu. Mungkin sahabat Bepom yang nonton di sini bisa langsung nyatet saya kebutuhannya apa dan langsung ditulis nominalnya. Jadi kita bisa ngukur, misalkan sekolah anak berapa, SD, SMP, SMA sampai kuliah loh. Dan kita bisa hitung inflasinya dari sekarang. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, mungkin bisa langsung dicatat ya teman-teman sahabat Bepom. Gitu. Oke, jadi gini Mas, karena tadi kan sebenarnya financial freedom adalah cukup gitu ya. Tapi dengan dari cukup tadi ada yang mikir jadi gini, ya udahlah kan rezeki itu udah ada yang ngatur, dikasih sama Tuhan gitu. Ya udahlah kayak YOLO aja nggak sih, kita jajan aja terus kan udah ada yang asih gitu dari Tuhan gitu ya. Mas Jody punya nggak sih pandangan terkait itu? Iya, sebenarnya YOLO itu juga benar juga ya, karena memang hidupnya cuma sekali ya. Betul. Cuman kalau disuruh ngulang saya nggak mau juga sih. Jadi kalau secara mengalirnya, ya benar itu salah satu konsep rezeki memang ya. Kita percaya kok rezeki dari Allah itu pasti ada. Dan ada berapa pintu ya, 8 atau 9 itu ada. Cuman kan Allah minta kita untuk ikhtiar dulu. Betul. Kalau mengalirnya itu nanti itu di proses tawakal teman-teman. Jadi kita ikhtiar dulu, kayak misalkan kita
sakit ya, kita kan berobat dulu. Betul. Nggak langsung nunggu duduk-duduk nunggu sembuh. Tetap kalau masuk angin kan kerokan dulu misalkan. Atau minum apa yang sesuai BPOM ya, Iya, ininya jamu-jamu gitu ya. jamu bisa, herbal bisa dan lain sebagainya. Jadi memang konsep financial planning itu kita di ranah ikhtiar. Jadi mengusahakan sesuatu dulu. Kan kita mau kaya, kita kan kerja dulu nih. Betul. Kita nggak bisa tahu-tahu Tahu-tahu kayak mendadak. apakah dapat warisan ataukah dapat undian, kan enggak. Orang mau dapat lotre undian aja mereka ikhtiar dulu loh, mereka beli dulu. Iya, sama kayak kita financial planning, sebenarnya ini ikhtiar untuk merencanakan. Jadi benar-benar konsepnya adalah misalkan kita dapat gaji, tetap butuh planning untuk ini buat apa bahkan kayak yang self reward, kemudian untuk senang-senang itu boleh asalkan dibajetin. Nah, kita sebagai rangkaian merencanakan keuangan ini sebenarnya poin utamanya adalah kita itu punya awareness sih. Awareness. Punya kesadaran bahwa budget kita itu terbatas. Oke. Dari situ kemudian tujuan kita banyak, dreams kita banyak, dan Kebutuhan akhirnya kita juga banyak. kebutuhannya banyak. Dan yang paling sebenarnya mungkin boleh dibilang desain kita nggak bisa bilang struktural juga ya sih. Mungkin karena di Indonesia kita itu fokusnya dua, Mas. Oke. Jadi kebutuhan saat ini dan juga masa depan itu dua-duanya saling berlomba mendapatkan perhatian dari income kita. Oke. Nah, saya kebetulan kemarin sempat ke luar negeri ya, Oke. sebentar. Jadi kalau di sana itu orang itu memang kayaknya benar-benar YOLO-nya itu kerasa banget karena kebutuhan masa depan itu terjamin. Oh Nah, gitu. itu bedanya sama di Indonesia itu. Misalkan di luar negeri, pensiun bisa sampai usia 65. Jadi kalau 65 itu dana pensiunnya sudah terfasilitasi benefitnya dan kesehatannya pun mereka sampai tutup usia. Oh, lebih Semua untuk masyarakatnya. Lebih lama ya, lebih Mas, lama ya. perlindungannya. Dan ya bisa jadi mungkin karena penduduknya dikit ya, Betul. jadi mungkin resortnya cukup lah. Dan yang kedua adalah kayak pendidikan dan kesehatan itu selama masa produktif itu gratis kalau di luar negeri. Oh ya. gitu. Iya. Wow, menarik. Kebetulan dulu kan di UK saya. Oh gitu. Jadi benar-benar ya pendidikan sampai dengan yang negeri itu sampai kuliah gratis. Oh, oke. Kemudian kesehatan ada juga asuransi kayak BPJS-nya ada, punya negeri gratis juga dan coveragenya lumayan. Sebenarnya kalau dari dua itu di Indonesia misalnya itu dibantu dalam artian mungkin dapat lumayan lah ya subsidinya, Betul. meringankan kita untuk beban masa depan, Masa depan. kebutuhan masa depan. Tapi yang terjadi memang ikhtiar kita sebagai seorang individu atau orang tua di Indonesia, dua itu sudah sangat besar, Mas. Untuk yang sekarang dan masa depan ya, pendidikan sekarang, bayar SPP sama nabung buat kuliah, kesehatan sekarang sama kesehatan hari tua. Nah, memang akhirnya dari situ ya benar-benar yang masa kini kelihatan banget kebutuhannya apa, belum kayak konsumsi rumah tangga dan lain sebagainya loh. Dapur ya. Sampai tadi dreams di masa depan. Kita aminkan dulu ya guys ya. Iya, Kita aminkan ya. banyak nanti ya bisa dikupas ya. Iya, Kayaknya 2 jam nggak cukup. Kayaknya 5 jam enggak? Oke, jadi sebenarnya nge-planning keuangan kita itu adalah sebuah bentuk ikhtiar kita gitu ya, bukan jadinya kita ngerijit ya, jadinya Iya, iya. hyper planning nih Betul, gitu ya. betul. Itu jadi nggak apa-apa guys, kita memang harus mengatur ya justru ya, jadi nggak serta-merta karena mentang-mentang udah dikasih rezeki sama Tuhan dihabis-habisin gitu, karena kondisi kita berbeda dengan banyak orang. Kondisi di Indonesia terlebih di Jogja sendiri sebenarnya hampir tiap hari teman-teman suka bilang ini gimana cara ngumpulin dana darurat, tiap hari kayaknya darurat. Apalagi ada ya. Ya selama saya, kenapa dulu saya double job Mas, saya pernah di fase income kita gajian tanggal 25, tanggal 10 habis. Oh, Itu reality. sungguh singkat ya. Iya, gajinya lewat doang ya. Tanggal 10 udah koma. Koma. Iya. Dan ini sebenarnya hal yang lumrah sekarang buat Gen Z. Gen Z itu bahkan sekarang hampir semuanya double job. Bahkan ada yang 3, 4 dan sebagainya. Karena kayak tadi, kita nggak bisa mengandalkan income utama. Betul. Untuk nabung nggak bisa. Mungkin untuk survive bisa. Untuk living cost bisa, tetapi untuk lifestyle nggak bisa. Karena memang
terbatas ya. Terbatas Kalau sekali. untuk mengandalkan satu aja kayaknya ya udah untuk hidup hari ini aja Iya, gitu kan. iya, betul gitu. Gitu. Jadi ya kita harus mengatur ya teman-teman ya sahabat Bepom, jangan nggak diatur uangnya gitu, karena itu salah satu ikhtiar kita ya untuk menjalani kehidupan ini gitu ya. Oke Mas, ini kita coba perkecil lingkupnya ke ASN gitu ya. Oke. Ini kan kami ini ya sebagai seorang ASN kan pendapatan itu kan oke lah gaji gitu ya. Gaji kan udah diterima. Yang kita terima adalah sesuai dengan aturan gitu ya, sesuai dengan jabatan, golongan dan lain-lain gitu ya. Dengan berbagai polemik dunia nih Mas yang tiap hari ada aja ya gebrakannya ya, benar-benar ada aja ya. Jadi kita tiba-tiba mau beli sesuatu harganya udah terlanjur tinggi gitu ya. Karena katanya ada inflasi ya, pasti itu ngaruh ya. Ini juga nih Mas, sebagai seorang awam ini ya, sebaiknya kita gimana sih Mas menyikapi diri kita gitu ya terkait dengan inflasi dan juga kebutuhan kita nih yang banyak banget kan tadi ada, dan juga kita mikirin juga masa depan kita gimana gitu ya. Kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan gitu? Nah, sebenarnya teman-teman ASN juga sebenarnya kan secara konsep umum kan sama ya kayak kita swasta juga mungkin ya. Jadi kita sebenarnya sudah ada income tetap. Betul. Nah, itu sebenarnya yang paling pertama kita breakdown, baik itu teman-teman sudah punya pasangan atau belum, adalah cash flow sehari-harinya. Makanya kalau financial planning itu kita selalu berangkatnya dari cash flow, karena minimal kita itu bekerja itu kita tahu dulu polanya. Pola apa? Pola pendapatan dan pola pengeluaran. Karena mungkin kalau kita ASN awal-awal mungkin teman-teman masih single income. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu bisa jadi ada income lain, bisa jadi ya. Jadi ada juga teman-teman yang dapat warisan, kemudian punya persewaan, kos-kosan bisa, rumah dan lain sebagainya, atau toko usaha, atau mungkin teman-teman ASN yang sudah senior kan bisa berkembang nih. Dia bisanya menikah sama siapa, sama pengusaha, atau mungkin sama sesama ASN dan lain sebagainya, tapi kan yang namanya rezeki akan terus berkembang. Betul. Jadi itu pertama kali adalah mencatat sumber-sumber income dulu dan mengetahui potensial tambahnya itu dari mana aja, selain dari yang utama tadi. Kemudian yang kedua adalah poin pentingnya adalah juga memiliki budgeting atau pencatatan pengeluaran. Dari awal karir kita sampai nanti akhirnya kita menikah, punya anak dan lain sebagainya, polanya pasti akan berubah dong. Betul. Berbeda juga dan makin tambah banyak pengeluarannya. Dan itu kalau kita nggak tahu pola kita sendiri, itu yang agak bahaya, alarm. Karena kayak tadi bisa jadi kayak YOLO tadi ya. YOLO. Uang masuk, uang keluar cepet banget. Nah kalau kayak gitu sebenarnya kayak keberkahannya di mana gitu ya. Jadi menimbulkan pertanyaan nih, kok nggak bisa nabung? Dan itulah yang saya hadapi setiap kali ngobrol sama teman-teman yang kantoran dan lain sebagainya, karena nggak kerasa Mas, kadang 5 tahun kerja, 10 tahun kerja itu benar-benar cepet banget dan tahu-tahu nggak punya aset apa-apa. Itu banyak banget. Nah makanya dari awal kita bisa tahu polanya dulu, polanya dari penerimaan sama pengeluaran, sehingga ini yang harusnya kita sama-sama belajar sih. Jadi kalau income-nya mau berapapun, pengeluarannya itu harusnya tetap sama, minimal sama. Jadi misalkan income-nya 5 juta, katakanlah pengeluarannya juga jangan jauh-jauh dari 5. Ya, kalau bisa lebih juga ya, jangan lebih ya. Jangan lebih. Karena memang di tengah dunia yang tadi ya, sebenarnya selain dunia inflasi dan lain sebagainya yang saat ini cukup membuat kita khawatir adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif. Itu ya memang karena dunia kita dunia yang sudah saling connect ya kemana-mana ya. Bahkan kemarin kalau kita bahas perang tarif dengan Amerika, dengan Tiongkok dan lain sebagainya, bisa jadi loh nanti kita itu bisa mengakses barang langsung dari e-commerce luar negeri. Bisa jadi seperti itu, dan itu akan sangat berbahaya buat industri dan juga kita sebagai konsumen. Karena ngerasanya lebih murah, bisa langsung beli dari gampang sana. Check out ya. Iya, check out. Iya, betul. Dan akhirnya kalau kita beli-beli gak sesuai sama kebutuhan, nah akhirnya habis dikonsumsi, dan itu habis di kebutuhan yang masa kini tadi, yang masa depannya hilang, nggak sempet ke save. Makanya tadi benar-benar kalau dibalikkan ke keuangan ASN, diketahui dulu polanya sehingga pusat pengeluaran itu jangan sampai jauh-jauh dengan pendapatan. Jadi kita tahu diri
merasa bahwa oh saya income-nya masih segini, jangan terlalu over. Nah, contohnya over apa? Misal kita baru awal karir itu sudah kredit mobil misalkan, cicilannya gede dan depresiasif, pasti kan harga jualnya sangat-sangat menurun sekali. Atau mungkin kita mau KPR rumah tapi nggak bisa ngukur bulanannya, too much ya, jadi bulanannya terlalu tinggi banget, harapannya nanti wah saya pasti bisa hidup kok pakai apa SPD misalkan. Nah itu jangan sampai. Jadi setelah tahu pola pengeluaran, mungkin teman-teman harus lakukan dulu sih sebulan, 2 bulan, 3 bulan pengeluarannya benar-benar bukan diketatin, tetapi kita mengetahui mana sih yang kira-kira gede di pos apa gitu. Jadi kita catat dulu ya, awalnya kita lihat dulu nih pola pendapatan kita gimana, terus pengeluaran kita gimana, terus kita mulai catat sumber pendapatan kita juga ya, sama mulai di budgeting nih. Oh ya, ini ngomongin tentang tadi ya sumber pendapatan, itu sebenarnya harus nggak sih Mas double job di masa kita ini, atau ya udah pakai single job aja gitu? Sebenarnya sih single job cukup ya teman-teman ya, selama kebutuhan kita juga nggak terlalu over. Karena sebenarnya kenapa sih kita sampai bersusah payah double job, kadang lebih dan lain sebagainya? Karena memang teman-teman ini kebutuhannya ada yang nggak bisa dikurangin, Mas. Yang paling gampang adalah kemarin juga ketemu sama klien yang sandwich generation. Oke. Jadi dia kalau nggak nambah nggak bisa. Gajinya habis buat buat kos, buat transport sama makan. Tapi dia harus menghidupi orang tuanya, ibunya, sama bayar kuliah adiknya. Jadi kayak di film ya. Belum sempat nabung sama sekalian. Itu kalau nggak nambah nggak bisa. Habis, masa harus puasa Daud terus tiap hari puasa, satunya enggak dan lain sebagainya. Jadi memang ada kadang kondisi di antara kita yang posisi startnya itu beda-beda. Memang yang kita kalau orang tuanya masih lengkap atau minimal orang tua tidak meninggalkan utang, itu adalah privilege sebenarnya. Privilege buat kita. Tapi kalau ada juga yang dapat warisan utang, dia masih harus membayar kebutuhannya, harus melunasi, nggak bisa kalau single job. Mungkin bisa, tetapi dia sama sekali nggak bisa nabung untuk masa depannya. Itu kan juga menimbulkan keresahan ya. Betul. Saya kerja 10 tahun cuma bayar utang terus. Utangnya bukan utang saya lagi, utang orang lain lagi. Iya. Dan itu nggak mungkin nggak kita bayar, kan ada tunggakan, denda dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau ya keadaan yang membuat kita harus menambah income gitu. Jadi double job sebenarnya nggak wajib ya. Iya, nggak wajib. Kalau memang ada kondisi tertentu yang memang harus kita double job, triple job malah ya, jadi memang harus dilakukan. Gitu. Jadi balik lagi cukup. Cukup. Gitu. Oke, Mas Jody, kalau aku coba berselancar di Instagramnya Mas Jody, gitu kan. Mas Jody kan udah berkeluarga nih. Iya, kan? betul. Sebagai kaum Jovila tadi ya, boleh gak sih Mas ceritain nih terkait orientasi dan juga tujuannya pada saat sebelum dan mau menikah. Apa sih yang berubah? Pastinya ada yang berubah dong dari pendapat, mungkin dari mengeluarkan uangnya, terus jadi cara savingnya, gitu. Boleh Mas ceritain? Iya, pasti sangat-sangat berubah, terutama pola tadi. Kenapa saya berkali-kali tekankan ke pattern, ke pola? Karena sebenarnya kalau kita kan manusia kan orang yang berpola ya, kita memiliki habit. Nah kalau saya dulu belajar psikologi, sebenarnya habit-habit ini itu kalau di buku Atomic Habit itu kan kita kebiasaan kecil ini akan mempengaruhi kehidupan kita berikutnya. Jadi memang dari yang keuangan itu dari kebiasaan kecil kayak remeh-temeh, jajan dan lain sebagainya. Itu tuh nanti ternyata kalau digulung ngefek banget loh. Bener-bener endingnya apa? Kamu jajan itu untuk apa dan lain sebagainya? Apakah hanya untuk kepuasan ego atau memang gatel nih harus ngemil misalnya ya. Harus ngunyah. Iya, harus ngunyah dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Itu worth it apa enggak sama masa depan? Bahkan sampai ke sana pikirannya. Makanya kalau sebelum nikah dulu tuh kebayang bener-bener ngerasa ya sudah jajan aja kan, nggak ada yang kita pikirkan nantinya. Ya nabung ala kadarnya. Bener-bener nabungnya itu nggak terarah kalau yang saya rasakan. Karena memang nggak punya tujuan keuangan di depan, nggak tahu nikah di usia berapa, nggak tahu mau cari rumah di mana dan lain sebagainya. Nah bedanya setelah menikah adalah kita lebih terarah.
Ada Makanya tujuannya mungkin ya di sana. Pak ya. Ustadz bilang mungkin lebih tenang kali ya. Lebih tenang karena udah nggak bingung Mas kemana-mana. Kalau dulu kan tebar pesona, Iya. kemana TTP ya. main kemana jauh dan lain sebagainya, nggak ada yang ini ngomelin atau apa dan lain sebagainya. Tapi kan kalau setelah menikah langsung terpetakan gitu loh. Dan memang kita harus cari yang pasangan yang visi misinya sama. Kalau kemarin film yang lagi viral kan kita nggak mungkin kembali ke masa lalu ya. Jadi benar-benar ya sekarang ya apa yang akan kita ubah, tapi kehidupannya bukan pasangannya. Kalau ngubah pasangan itu juga susah. Susah ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa karena kita makhluk dengan trauma masing-masing kan. Jadi butuh tindakan ya, ibaratnya intervensi masing-masing yang kadang-kadang itu dari dalam diri yang bisa kita lakukan untuk mengubah. Makanya terkait dengan habit atau pola kebiasaan keuangan ini juga sebenarnya dari dalam. Jadi setelah menikah itu dengan berbagai macam kebutuhan kita jadi sadar kok, oh ternyata dengan tujuan ini saya udah umur segini nih, saya harus punya rumah berapa tahun lagi, kemudian saya harus nabung, harus cepet-cepet segera gerak saving dari sekarang. Nah kalau saving dari sekarang saya nggak bisa, berarti ada yang salah sama keuangan bulanan saya tadi. Entah income-nya yang kurang atau expense-nya yang terlalu besar. Cuman 2 itu kok sebenarnya kok. Berangkatnya dari 2 itu, tetapi 2 itu bisa kemana-mana. Pengeluaran yang terlalu besar atau memang income-nya yang kurang. Nah, mohon maaf kalau di Jogja sendiri saya juga banyak nerima klien pro bono UMR, itu nggak bisa Mas kalau mengurangi pengeluaran udah nggak bisa. Memang kalau UMR ya harus nambah income. Harusnya digedein income-nya ya. Harus gedein income-nya. Kalau enggak ya kita mode survival terus, bertahun-tahun survival. Dan ini yang sebenarnya menjadi PR dari regulator atau pemerintah ya, untuk bisa menaikkan standar hidup layaknya seperti apa. Karena kalau itu terus ya kita nggak berusaha menaikkan dengan upgrade upgrade kompetensi dulu tentunya ya sebelum menaikkan income. Nah itu kita nggak akan bisa mencukupi berbagai macam tujuan keuangan yang tadi di depan. Makanya kalau setelah menikah langsung terpeta ini harusnya nih sama pasangan kita mau ngapain dulu, tinggal di mana, kemudian istri kerja apa enggak misalkan, itu juga bisa jadi bahan diskusi. Kemudian pengen punya anak berapa, itu kan pengaruh banget. Sekarang kalau mau lihat KB yang paling efektif itu sih sebenarnya pendidikan anak. Bukan ini lagi ya yang berhubungan sama alat bantunya, tetapi dengan biaya pendidikan itu kalau nambah anak lagi harusnya kebayang kepala rumah tangga itu saya mesti nambah saving berapa. Karena insya Allah sebenarnya setiap anak itu ada rezekinya, bener-bener ada. Cuma tinggal sebagai orang tua kita mau nambah bukan nambah kerjaan dulu, sebenarnya kita mau nambah saving itu dari pintu mana lagi. Kita mau nambah tabungan dari pintu mana lagi, dan itu otak kita akan bekerja akhirnya dengan mencari celah ya, kira-kira dari mana ya, dari perjalanan dinas udah, kemudian dari lembur udah, kan sehari cuma 24 jam nih. Apalagi ya weekend mungkin bisa nge-MC atau mungkin bisa kemampuan-kemampuan yang bisa kita jual Mas, kayak gitu. Oke, jadi memang kita harus ngoreksi diri juga ya sebenarnya ya, nggak serta-merta kita mau nikah tuh jadinya mikirnya macam-macam gitu ya, takut nih gitu. Tapi ada juga loh Mas kayak jadi kita tuh takut menikah gitu karena belum nikah aja udah mikirin biaya-biayanya gitu. Pasti betul. Itu gimana nih Mas? Ada nggak insight untuk teman-teman yang mungkin di luar sana yang takut untuk menikah? Gitu. Sebenarnya itu kita melibatkan Allah ya, atau mungkin Tuhan ya teman-teman ya di sini ya. Jadi kalau kita pikir secara duniawi memang matematika rezeki itu terbatas. Betul. Itu yang bikin kita overthinking memang. Tapi matematika Allah itu yang akan berbeda nantinya. Makanya kita nggak bisa, kalau saya di keuangan syariah memang kita nggak bisa jalur darat sih. Memang harus ikhtiar jalur lainnya juga ada. Dan itu benar-benar works, membantu banget. Jadi kalau dari situ saya juga kadang kebayang negara-negara di luar itu kalau nggak melibatkan Tuhan, mereka akhirnya tuh jangankan
punya anak berani apa enggak, mungkin kayak child free ya. Child free. Bahkan mereka akhirnya nggak berani menikah, itu reality. Bener-bener menikah itu mereka kebayang biayanya, nanti apa namanya, tinggalnya di mana, cari rumah juga mahal. Belum kalau child free nanti gimana omongan orang dan lain sebagainya. Jadinya akhirnya di beberapa negara maju malah tingkat kelahiran anak menurun. Ya kan, Karena biaya ya, dan yang dipikirin adalah biayanya gitu ya. Betul. Jadi kalau kita secara syariah, kalau dari saya harus melibatkan Tuhan, melibatkan Allah, karena kalau nanti kita niatnya memang niatnya mulia, niat untuk Ibadah, itu ada jalan. pasti ada jalan. Pasti ada ya? jalan, pasti. Itu yang ngomong juga bukan saya, sebenarnya di Al-Qur'an ada. Inna a'malu biniat ya. Jadi benar-benar ya dari niat nanti akan dibukain jalan. Cuman kita sebagai manusia, Allah akan melihat ikhtiarnya itu sejauh mana. Apakah kita menggali misalkan lubang yang sama terus nggak nemu emas, akan kita menyerah, atau kita coba gali lubang yang lain kita sampai nemu ada duit di sana. Makanya benar-benar ikhtiar sampai kita nggak tahu mas akhirnya nanti ketemu apa ya momennya ya, kayak eurekanya itu di mana sih? Apakah saya bisa apa namanya menjadi ASN yang berkarir, atau bisa jadi nanti ASN yang memiliki usaha di luar, itu kan sah-sah saja selama tidak menyalahi kode etik. Betul. Atau mungkin ASN jadi konten kreator juga. Peluang. Atau ASN yang pintar mengelola warisan. Atau mungkin belum nikah, cari calon yang kaya gitu. Itu juga salah satu ikhtiar dong. Anak tunggal kaya raya. Iya. Anak tunggal kaya dan orang tuanya sudah tua. Aduh. Itu salah satu ikhtiar sekarang banyak. Dan kita nggak bisa menyalahkan sih, karena sekarang kalau teman-teman yang mungkin belum nikah, perempuan-perempuan, ya, realistisnya seperti itu. Ya mungkin kita pengen ya mau menemani dari nol ya, tetapi cashnya semakin sedikit ya. Memang dituntut sebagai pria seperti itu ya. Mau nggak mau. Ya. Oke, jadi sebenarnya jangan takut nikah ya, tapi niatnya dulu ibadah. Tapi tetap harus sadar diri juga gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba mau menikah sekarang, besok nikah yuk gitu kan, nggak bisa ya. Tetap harus ngoreksi diri juga nih, kira-kira udah siap atau belum gitu. Karena emang ini ya mas ya, kalau menikah kan pasti akan terkait dengan daily needs dan lain-lain. Nggak habis-habis pokoknya. Betul, harus tetap dipikirkan gitu. Oke, itu ya insight untuk kaum-kaum pejuang latar biru ya. Semangat Jovilah tadi ya, Jovilah. Oke. Ini mas, ada nih di masyarakat sekarang mungkin salah kaprah kali ya terkait dengan tadi ya pendapatan. Itu sebaiknya pendapatan kita itu setengahnya atau 3/4-nya atau kita all in invest gitu ya. Sebenarnya Mas Jody nih sebagai financial planner, sebenarnya antara kebutuhan gitu ya sama invest kita sebenarnya seberapa banyak sih kapasitasnya? Nah, makanya kalau saya tuh kadang nggak pernah pakai rumus yang sekian persen itu. 4321, aku pernah dengar 4321. Atau 50-30-20 gitu. Karena memang yang membuat unik itu adalah besarnya pendapatan dengan tujuan keuangannya itu. Tujuan keuangannya. Sehingga kita sebagai makhluk sosial itu kan sebenarnya bisa ngukur ya. Manusia itu bisa ngukur kalau tujuan keuangannya banyak, sebenarnya tabungannya harus banyak. Investasinya bisa hampir setengah kali income memungkinkan. Kalau memang tujuannya banyak. Nah, yang jadi persoalan adalah kita itu tarik-tarikan sih antara kebutuhan saat ini dan masa depan tadi. Jadi kalau misalkan tujuannya banyak, income-nya mungkin nggak bisa 100%. Kalau nabungnya 50%, berarti income-nya 150% atau 200%. Karena kalau kita income-nya hanya setengah dari gaji, 50% doang, itu juga nggak cukup. Nah, sekarang siapa yang mau ngalah? Apakah kebutuhan sekarang atau kebutuhan masa depan? Nah, itu yang akan membuat kita lebih aware. Jadinya kita realistis nih. Kalau ternyata income-nya masih terbatas, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat BPOM, berarti ada yang harus dikorbankan. Mau nggak mau, misalkan kebutuhan masa depan itu kita tunda. Nah, apakah itu yang akan kita tunda? Atau yang kedua, kita menunda kesenangan hari ini. Itu yang akhirnya kita membuat salah satunya frugal living ya. Kita menunda kesenangan hari ini. Saya rela nih nonton bioskop setahun sekali misalnya. Waduh, ekstrim ya. Iya, jadi
Atau mungkin apa ya, yang ekstrim lagi, kalau dulu mungkin staycation, waktu belum punya anak mungkin staycation. Kalau sekarang mungkin enggak, karena mendingan dipakai untuk tabungan pendidikan anak. Dan lebih memilih makin tua hobinya mungkin lebih murah, cocok tanam misalkan. Lebih sifat ekonomis ya, lebih Iya, ekonomis. atau malah melihara ayam sekalian karena bisa dapat telur Telur, gratis, ya. misalnya seperti itu contoh. Nah, kalau kita bisa menunda kesenangan hari ini, kita bisa kok saving banyak di masa depan itu dengan berbagai macam tujuan keuangan. Jadi teman-teman memang harus petakan tujuannya dari sekarang. Kalau yang wajib kan misalkan kayak pendidikan anak, kemudian kesehatan atau dana darurat untuk hari tua, ibadah haji atau umroh, dan yang terakhir adalah tambahan dana pensiun. Oke. Karena dana pensiun itu sebenarnya mungkin kalau kita karyawan atau PNS itu kan kecil nantinya dapatnya. Ya, hanya setara gaji pokok terakhir. Nah, kalau misalkan kita nggak tambahin, atau mungkin teman-teman punya impian usaha di hari tua yang modalnya nggak cukup. Karena saya pernah ngitungin pesangon aja di teman-teman di, mungkin sebut merek ya karena dia regulator ya, di Oke. pernah di MPP-nya itu ternyata pesangonnya atau masa dana pensiunnya itu hanya cukup memenuhi 30-40% dari kebutuhan biaya hidup kita di hari tua. Dan mereka juga bikin risetnya, makanya sekarang kayaknya nanti akan ada aturan juga dari OJK, ada tambahan iuran untuk dana pensiun. Itu lagi digodok undang-undangnya, belum sempat diambil ya. Jadi sekarang ada JHT, ada jaminan pensiun, nanti ada lagi iuran tambahan dana pensiun dari gaji bulanan. Nah, itu kenapa diikhtiarkan OJK seperti itu, karena secara komponen memang nggak cukup, Mas. Hanya mengandalkan dana pensiun hari tua aja. Kalau teman-teman ASN mungkin dapat bulanan ya. Karena dulu bapak ibu saya juga ASN. Oh gitu. ASN Pemkot dulu. Oh. Sampai sekarang dapat. Tapi kan kalau dibandingkan kebutuhan hari tua, ya nggak cukup kan? Betul. Ada kebutuhan Lain-lain. macam-macam, nanti mantu kalau udah tua. Kemudian Cucu belum. ya buat cucu, buat jalan-jalan atau pelunasan haji. Kemudian dana darurat untuk apa, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi memang ada usaha lagi mungkin di hari tua, bikin warung kah, atau bikin sesuatu, atau bikin konsultan, atau malah trading saham, bisa sangat-sangat memungkinkan. Jadi memang kapasitasnya ya harus ditentukan gitu ya dari sekarang nih, kira-kira harus dihitung-hitung juga supaya nggak kelebihan ngeluarin duit, terus juga Iya, kita betul. nggak selalu saving gitu Iya, ya. iya, betul. Dan yang menarik tadi kalau tabungan tadi harusnya nanti diinvestasikan juga ya teman-teman ya. Oh gitu. Oh iya. Karena kalau tadi ngomongin inflasi, nabung doang kan nggak bisa. Betul. Jadi mau nggak mau harus diputerin ke investasi. Investasinya yang mana ya nanti kita bahas sesuai yang ada undernya OJK yang di perbankan atau pasar modal gitu. Jadi biar aman ya. Iya, Pokoknya biar OJK aman. ya base-nya ya. Betul, betul. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin nabung ya atau investasi gitu ya, Mas. Sekarang kan udah banyak banget ya instrumen nabung atau invest ya. Kita ngomongin investasi aja deh. Kayak obligasi, terus kayak saham, sukuk, emas dan lain-lain gitu ya. Harus gak sih, Mas, kita tuh nge-invest di banyak tempat? Misalkan aku nge-invest di saham, suku, emas, pokoknya semua di-invest gitu. Sebenarnya perlu nggak sih? Ada nggak sih plus minusnya gitu? Ada Mas. Jadi tadi saya share juga ya, ini ya kelihatan ya. Oh belum ya. Nanti ya. Saya share di ini teman-teman di Zoom mungkin bisa lihat ya. Jadi kenapa kita investnya tadi macam-macam? Karena sebenarnya kalau di sini di piramida perencanaan keuangan ini saya melihat adalah horizon waktunya. Jadi horizon waktunya itulah yang membedakan kita harus masuk ke instrumen mana. Oke. Nah, di sini kan kelihatan nih, misalkan kita punya produk investasi, kemudian ada tujuan yang lainnya, misalkan untuk pensiun, hari tua, dan lain sebagainya. Nah, normalnya, idealnya kalau yang kita pelajari di financial planning itu kalau misalnya horizon waktunya makin panjang, itu instrumennya bisa resikonya yang lebih tinggi, lumayan tinggi. Misalkan kayak di saham, saham itu cocok kalau kita nyiapin dana pensiun, masih
di atas 10, 15, 20 tahun lagi. Karena secara perkembangan harga, fundamental perusahaan juga akan makin berubah. Misalkan kita lihat sekarang perusahaan perbankan yang gede-gede itu kan seiring berjalannya waktu terus berkembang dan lain sebagainya, dan selama ini sahamnya juga menunjukkan progres yang lumayan tinggi. Kemudian ada logam mulia. Betul. Logam mulia juga makin lama makin menyesuaikan. Itu lagi happening banget ya logam mulia ya. Tapi ada juga kebutuhan jangka pendek nih, misalkan teman-teman di sini ada dana darurat, kemudian ada proteksi dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa savingnya di tempat-tempat yang resikonya rendah. Nah, resikonya rendah apa? Itu ada banyak juga resiko rendah itu. Misalkan seperti di deposito itu bisa, kemudian di reksadana bisa, kemudian di sukuk atau obligasi itu bisa. Nah, ini kalau misalkan dana darurat, kemudian tujuan jangka pendek, saya mengarahkannya ke tempat-tempat yang resikonya rendah dan gampang diambil. Nah, singkatannya ini alim, aman, liquid, mudah dijangkau. Jadi amannya itu karena sewaktu-waktu kita ambil nggak hilang, maksudnya hilang itu nggak loss ya, nggak minus. Jadi kayak misalkan deposito LM itu insya Allah nggak minus. Kemudian ada reksadana pasar uang yang dimana komposisinya adalah deposito juga sama obligasi. Jadi produk-produk keuangan yang jangka waktu horizon waktunya pendek, kemudian dia juga kalau amit-amit kalau negara nggak bangkrut dia nggak akan minus. Stay terus ya. Stay. Jadi sesuai dengan pertumbuhan suku bunga dari BI juga. Jadi misalkan kayak deposito kan kita nggak mungkin minus 3, minus 4 gitu ya. Jadi rata-rata di 3-4%. Kalau reksadana bisa 5, 6, 7, 8% sesuai dengan mereknya. Nah, kalau di rekening biasa yang teman-teman tadi tabung itu kalau di bawah 50 juta 0%. Kalau konvensional ya simpanannya 0%. 0% itu berarti kalau kita nabung 50 juta tahun depan uangnya tetap 50 juta tapi berkurang karena administrasi dan biaya admin dan inflasi. Malah berkurang ya. Berkurang, nilai uangnya berkurang. Tetapi kalau kita investasikan, dia bisa bertumbuh dan menyesuaikan dengan harga tadi. Kan kita sekarang makan di warung makan Padang misalkan 20.000. Betul. Tahun depan nggak mungkin 20 lagi. 25 gitu. 25. Belum kalau berasnya premium. Beras merah lagi. Iya. Nasi merah. Nasi merah. Ya. Atau lauk juga naik sih ya Mas ya. Hampir semua naik. Telur, ayam dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kenapa kita harus berinvestasi, karena tahun depan kebutuhan-kebutuhan akan naik. Nah, apalagi nanti kalau kita bahas dana pendidikan anak, itu inflasinya malah sampai 10%. Wow, tinggi 10% ya. Tinggi. SPP itu ada juga SD di Jogja ini yang kemarin saya survei, SPP-nya sudah dari awal bilang setiap tahun naik 10%. SDIT itu di state gitu, di state dari awal. Di state. Dan sekarang kalau uang gedung itu udah masuk ke ranah, kalau SD favorit itu antara 20 sampai 40 juta. 20 sampai 40 juta. Itu baru SD ya? Iya, baru SD. Belum SMP, belum Betul. SMA, belum kuliah lagi. Belum kuliah. Kuliah minimal 100 sekarang sama UKT-nya. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu yang di Zoom ya. Ini yang syariah ya, saya sajikan. Instrumen-instrumen apa sih yang sudah bisa kita beli untuk investasi? Di sini mulai dari deposito syariah, itu kita belinya di perbankan, di mobile banking bisa dan lain sebagainya. Kalau yang lain-lain ini kita melalui perusahaan efek atau sekuritas. Ada reksadana, ada saham, kemudian ada peer-to-peer lending sampai dengan sukuk. Tapi kalau sukuk itu juga bisa beli di bank, di CS bisa, atau di mobile banking bisa. Nah, ini semuanya yang sudah mendapatkan fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional, karena saya selalu mengajak kita kalau sama-sama pakai produk yang syariah sekalian dong. Kalau sebagai umat muslim, karena memang sekaligus cari bekal akhirat ya. Mumpung ini hari Jumat kan. Insya Allah. Cari yang keberkahannya. Betul. Sama-sama kita menyelesaikan masalah nggak cuma duniawi teman-teman, tapi kita juga mendapatkan bekal akhirat insya Allah. Karena kalau yang duniawi saja mungkin terpenuhi,
tetapi kan ada kita beban ribawinya ada. Betul. Itu yang harus kita hindari. Oke, ini menarik juga nih Mas. Jadi kan mungkin di kita masih ada yang bingung nih, syariah itu sebenarnya beneran syariah atau enggak sih gitu. Mungkin bisa nggak sih Mas di encourage kitanya gitu. Sebetulnya syariah itu tuh beneran yang, karena kan kalau di pikiran, mungkin di pikiran kita ya sebagai masyarakat umum kan, syariah itu pikirannya nggak ada riba sama sekali gitu. Betul. Sebenarnya gimana sih konteks dari syariah itu tuh gimana gitu loh? Nah, sebenarnya kalau yang kita yakini di sini, sebenarnya syariah itu malahan bukan hanya untuk muslim, tapi universal. Ini kan kayak the way of life ya. Dan ternyata kalau kita belajar keuangan syariah, itu ternyata kita nggak cuma melihat angka doang, Mas. Makanya yang di sini benar-benar kita bedakan, syariah itu sebenarnya menyeluruh kok. Aspek-aspek yang dinilai secara syariat itu nggak cuma mengejar harus bersih dari riba, dari goror atau maisir gitu dan lain sebagainya. Tetapi lebih ke konsep bagaimana kita itu sebagai manusia bertanggung jawab sama apa yang ada di dunia ini. Memang agak terlalu komprehensif ya, advance ya. Betul. Tapi memang semangatnya dari situ. Bahkan termasuk saham-saham yang masuk ke daftar efek syariah itu kan sudah melalui proses screening dari OJK sama MUI, Dewan Syariah Nasional tadi. Salah satunya adalah memang ada aspek ini social responsible sama lingkungan juga. Jadi kira-kira saham-saham yang merusak lingkungan, emitennya itu harusnya nggak masuk. Harusnya nggak masuk. Harusnya. Betul. Kalau yang keuangan perbankan ya otomatis yang perbankan syariah. Kalau yang konven kita nggak bisa beli. Tetapi kalau yang lain-lain ya mereka akan menilai kira-kira perusahaan ini punya kepatuhan nggak sih sama lingkungan, kemudian sama keselamatan, HSE ya, kemudian environment dan lain sebagainya. Makanya ada istilah investasi hijau. Kita boleh kok mengeruk kekayaan bumi itu boleh, tetapi harus ada batasnya juga. Sejauh mana perusahaan-perusahaan tadi misalkan kayak batu bara, sawit, minyak bumi dan lain sebagainya, antara mudaratnya sama kebermanfaatannya harus banyak bermanfaatnya. Itu yang sebenarnya cocok sih sama value saya, kenapa saya kalau investasi ke syariah. Dan misalkan kita kayak suku itu ya, suku itu kan bikinan pemerintah juga nih. Betul. Lewat Kemenkeu ya teman-teman ya, itu juga pemanfaatannya, proyek-proyeknya itu untuk infrastruktur yang membangun investasi hijau. Jadi misalkan kayak sampai ada kita membangun penangkaran ikan paus di laut Arafura misalkan, atau untuk pembuatan rumah kaca di mana dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar uang kita digunakan untuk membangun hal-hal yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Salah satunya itu. Sebagai umat muslim ya, karena kebanyakan muslim ya di Indonesia, betul. Itu adalah investasi yang cocok gitu ya, syariah. Value-nya masuk ke kita ya, sebagai way of life kita. Nggak cuman buat pribadi, cuan pribadi, tetapi ada syariah itu memang kebermanfaatannya nggak cuma buat sesama manusia. Itu yang agak berat ya. Harus sama alam juga, sama hewan-hewan dan lain sebagainya. Makanya kayak sekarang itu yang paling kerasa banget itu perubahan iklim. Panas. Iya. Kadang dingin banget. Panas banget. Bener-bener akhirnya kita sebagai manusia kan ngerasain ya Bapak Ibu ya. Bener-bener sekarang bulan apa nih? Juli tetapi masih belum kemarau banget lah. Kemarau basah ya, bilangnya kemarau basah ya. Kalau nggak kita yang akan mempertahankan alam ini, siapa lagi? Nanti generasi penerus akan makin rusak. Gitu. Ya, ini dua pertanyaan nih Mas, aku penasaran nih sebenarnya. Sebenarnya kalau investasi syariah itu beneran yang nol banget riba atau enggak sih? Karena kan pasti orang-orang mikirnya ya mungkin ya sebagai umat muslim ya, kita kan pasti kan pengen dong menghindari itu sebisa mungkin gitu. Tapi sebenarnya kalau investasi syariah itu beneran yang nol, benar nol atau enggak sih Mas? Arahnya ke nol. Tapi kalau di Indonesia kita masih ada toleransi. Jadi sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih teman-teman, kalau kita lihat di negara-negara Timur Tengah, bahkan Arab Saudi, mereka masih ngasih kayak batasan persentase untuk perusahaan-perusahaan tadi, untuk pengelolaan uangnya itu masih 10% nih, misalkan batas maksimalnya itu misalkan utang, itu boleh di lembaga konvensional atau perbankan konvensional. Kenapa? Karena memang kita di dunia pun itu kita masih hidup di sistem kapitalis. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Kecuali kalau kita dulu di zaman
Rasulullah misalkan di zaman dulu pakai keuangan syariah full itu bisa, tapi karena kita masih pakai di dunia masih pakai sistem kapitalis, jadi syariah ini masih menyempil gitu dikit, sehingga kita sekarang adalah ikhtiar membangun itu. Bahkan para ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia, di Dewan Syariah Nasional itu juga tentunya kan melihat fatwa-fatwa dari Timur Tengah seperti apa, dan ternyata ya kita masih diberikan toleransi. Misalkan emiten-emiten syariah ini masih boleh untuk memiliki porsi utang misalkan maksimal 10% ke perusahaan-perusahaan yang konvensional atau perbankan konvensional. Kenapa? Karena perbankan syariah kita belum sebesar itu asetnya, modalnya, equity-nya. Karena kita keterbatasan di situ sehingga diperbolehkan. Nah, tetapi ada juga perusahaan yang utangnya 0% Mas, ada. Oh, ada. Nggak punya utang sama sekali, listing di bursa itu ada banyak. Oh. Nah, kalau itu udah benar-benar syariah. Nah, kalau secara personal kita sebagai financial personal finance itu kita sebenarnya arahnya ke nol produk konvensional. Tetapi itu butuh waktu, dan teman-teman juga nggak usah harus langsung, saya harus pindah bank semua juga enggak, tetapi bertahap. Kalau mau paling gampang adalah sebenarnya misalkan kita gajian di bank konven, langsung aja setelah gajian pindah ke bank syariah. Jadi kita nggak makan riba. Cuman buat lewat doang itu nggak masalah. Dan kalaupun ada produk-produk yang bernuansa ribawi, misalkan kita punya deposito nih, tinggalan orang tua masih di konvensional, itu sebenarnya nggak apa-apa juga, tinggal nanti dibersihkan aja. Ada metode cleansingnya. Jadi misalkan bagi hasilnya berapa, bunganya berapa. Nah, bunga itu jangan kita nikmati. Bunga itu nanti bisa kita sumbangkan untuk pembangunan jalan atau ke kampung, dihitung ya. Jadi nggak kita makan semua. Jangan dimakan. Kalau bisa, kalau yang namanya bunga itu jangan masuk ke tubuh. Betul. Tetapi kalau mau disumbangin keluar ke arah pembangunan dan lain sebagainya. Nah, harapannya ke sana. Tetapi kita di Indonesia tentu nggak bisa langsung murni 100% ya ke sana, apalagi instrumen keuangan syariah juga mungkin sudah banyak tetapi punya keterbatasan akses. Misalkan salah satunya terkait metode payment dan sebagainya. Nah, itu baru kita encourage juga untuk teman-teman ekosistem ya, atau mungkin regulator juga mulai menyediakan jalur-jalur payment syariah. Jadi kayak Kris itu sudah bisa pakai yang bank-bank syariah juga. Oh gitu, akan ke sana berarti ya? Sebagian udah. Oh udah, yang malah. Kris, kalau kita foto barcode itu kita bisa, tetapi kayak misalkan di supermarket yang harus memperlihatkan barcode kita, yang mereka yang nyeken. Oh ya, itu bank syariah belum banyak yang bisa. Masih harus sedikit bank ya. konven, betul. Tapi kalau kita scan yang barcode sudah bisa. Oh gitu. Nah, jadi mulai ada ya yang syariah muncul. Bisa. Pelan-pelan bertahap sampai nanti akhirnya ya bisa meninggalkan semuanya. Kita doakan ya, kan berikhtiar proses, ya. Ikhtiar. Betul. Kita ulangi lagi gitu. Oke. Kita masuk ke fakta atau enggak. Fakta atau enggak ya. Oke. Kita kan kita nyinggung tentang frugal living ya Mas ya. Iya, betul. Sebenarnya frugal living tuh bikin cepet kaya atau enggak sih? Tergantung. Aduh, berat nih. Betul. Sebenarnya kalau frugal living itu sama-sama the way of life juga, dalam artian orang kok bisa frugal itu salah satunya adalah dia punya tujuan keuangan yang harus dituju. Makanya dengan budget yang terbatas tadi, frugal adalah salah satu siasat ya, mungkin ya strategi untuk mencapai saving yang lebih banyak. Jadi kenapa sih saya harus frugal? Misalkan contoh frugal itu nggak berarti ngirit ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Tetapi frugal itu adalah memilah mana yang saya harus bisa saving lumayan banyak dan mana yang saya mungkin nggak bisa tahan untuk konsumsi. Saya harus beli ini. Nah, misalkan saving yang lumayan banyak, misalkan dari ibu-ibu nih yang di sini sudah berkeluarga lama dan lain sebagainya, itu contohnya adalah membeli alat elektronik. Itu harus mengedepankan frugal. Nah, frugalnya di mana? Bukan berarti kita mencari merek yang paling murah, enggak. Malah kalau saya frugalnya adalah alat-alat elektronik mencari yang merek yang paling awet. Nah, memang awet ibarat asosiasinya sama mahal ya, kadang-kadang ya, tapi nggak semuanya kok.
ada yang murah juga awet. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang kan yang lagi rame masalah rice cooker nih. Betul. Rice cooker. Dikirain rice cookernya rusak. Ternyata berasnya oplosan misalnya. Iya kan? Lagi fakta iya, ini ya. fakta. Nah, ternyata rice cooker yang bagus itu ya ada harganya juga kok. Rice cooker atau Magicom dan lain sebagainya. Cari yang kira-kira bertahan awet. Kalau yang lainnya misalkan HP Mas. HP itu sekarang yang baru-baru itu Iya, kadang 2 tahun 3 tahun cepat rusak. Rusak. Nah, jangan cari yang seperti itu Bapak Ibu. Coba riset lagi yang kira-kira HP-nya bisa bertahan minimal 5 tahun itu merek-merek apa gitu. Nah, kalau misalkan ya mungkin kita Gen Z sudah tahu ya sebenarnya merek yang awet, merek yang enggak. Kelihatan banget itu ini 2 tahun udah bener-bener udah Nggak support, enggak udah nggak. compatible, iya bener-bener. Dan itu akhirnya bikin kita beli lagi gitu loh. Itu yang akhirnya nggak frugal. Sementara kalau teman-teman frugal beli barang sekalian awet, mahal dikit nggak apa-apa. Tapi habis itu maintenance-nya lebih kecil gitu. Itu bisa saving lumayan. Nggak gampang spare part, nggak gampang ganti-ganti, rusak dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya bisa diterapkan di berbagai macam kebutuhan atau mungkin barang-barang yang lainnya. Mungkin apa Mas Naufal kira-kira contoh? Kalau aku kan suka lari ya. Aku bisa beli sepatu sih. Sepatu, betul. Jadi mungkin lagi cerita ya. Jadi waktu itu sempat mau beli sepatu karena memang sepatu lari yang pertama itu udah nggak enak banget. Sempat research banyak banget, lama banget sampai akhirnya menemukan satu merek dan itu memang harganya lumayan sih. Tapi memang dari review ya, nonton review teman-teman cerita gitu kan, teman-teman yang punya sepatu yang sama gitu. Emang dia apa ya, badak gitu ya. Oke. Jadi oke lah gitu. Ya, tebel kuat gitu. Ya udahlah ini mungkin sepatu yang udahlah kayaknya nanti deh sampai berapa tahun kalau belum rusak kita akan terus pakai gitu. Kalau aku kasusnya kayak gitu. Kalau dia sama kayak handphone juga. Iya, betul. Kayak gitu juga. Nggak. Sepatu juga kalau misalkan rusak kan jarang diservis ya. Harus lempar biru ya. Lempar beli baru dong. Betul. Kayak gitu. Jadi frugal living itu bukan jadinya kita pelit gitu ya, bukan jadi beli barang-barang murah gitu ya, tapi lebih ke kita cari yang efektif dan efisiensinya seperti apa sih beli barang gitu. Sama mungkin yang kebutuhannya mengutamakan prioritas. Jadi yang primer harus diutamakan dulu, sekunder dan lain sebagainya. Jangan sampai misalkan kita terlalu pelit untuk kebutuhan basic needs. Itu juga terlalu apa ya? Nggak bisa juga kita basic needs malah terlalu diketatin. Nanti jatuhnya malahan kalau misalkan kepala rumah tangga kalau sampai salah prioritas itu bisa KDRT. Bukan kekerasan fisik tetapi kekerasan finansial dalam rumah tangga. Itu juga banyak banget. Saya pernah ngisi di KPAI, banyak banget yang istilahnya bapak rumah tangga itu sudah nggak relevan dengan harga-harga zaman sekarang. Nggak ngikutin inflasi Mas tadi. Jadi dengan patokan uang belanja dari awal nikah sampai anaknya tambah 3 sama terus belanjanya. Waduh. Uang belanjanya sebulan segitu terus. Dan akhirnya dia nggak ngelihat di realitinya di pasar itu sekarang beras kilo berapa, telur berapa, kemudian minyak itu jadi berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terlalu frugal di situ salah sasaran juga. Jadi frugalnya itu malah di yang sekunder tadi ya kayak HP, sepatu, barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Tapi kalau yang basic needs ya memang kita nggak boleh terlalu ngirit di situ, bahkan harus dibajetin lebih. Nah, makanya income-nya juga harus bertumbuh gitu. Jadi memang kalau basic needs sebisa mungkin jangan ditekan gitu ya. Iya, malah jangan. Betul. Oke, jadi frugal living itu bukan pelit ya, tapi lebih ke kita coba cari mana nih yang kira-kira bertahannya lebih jangka panjang. Betul, gitu. sesuai prioritas dan memilah tadi. Betul. Nah, kalau kebalikannya gimana Mas? Jadi kan sering banget ya atas nama self reward gitu. Itu sebenarnya bisa bikin kita bokeh nggak sih? Bisa sih. Bisa, betul. Soalnya saya pun sendiri masih self reward, terutama kopi. Jadi saya kalau ketemu klien di luar nggak bisa nggak ngopi. Oke. Dan ngopinya milih-milih beans-nya juga. Ya. Tapi kan kita udah budgetin nih Mas. Kira-kira budget ngopi ini dari mana? Kalau misalnya ya sewaktu-waktu ternyata memang nggak ada budgetnya, saya bisa substitusi dengan bikin kopi dari rumah. Saya bawa tumbler. Nyeduh sendiri ya. Iya. Karena saya kopi hitam itu bisa ngerasain nih beda-beda beans-nya bisa. Jadi kalau misalkan dari situ bisa kok bikin di rumah, bawa tumbler. Ya nggak harus ketemu di warung kopi tapi saya punya itu.
Karena kadang-kadang kan kita satu orang itu kan punya kelemahan masing-masing ya, self rewardnya ya. Betul. Kayaknya harus beli nih, harus self reward nih gue. Ya itu makanya kalau kita aware sama itu, kita punya kemampuan awarenessnya melihat itu, kita bisa mensiasatinya nanti. Misalkan kalau teman-teman Gen Z mungkin nggak tahan nih sama barang-barang lucu, misalkan kayak kemarin boneka Labubu, Iya. 1 juta loh itu loh. Oh iya, 1 juta. aku nggak tahu sih, tapi mahal ya ternyata. Mahal. 1 juta boneka, kemudian atau mungkin ada yang FOMO konser misalkan. Konser Itu juga self reward dan lain sebagainya. Balik lagi ke kita, kalau kita nggak di drive sama tujuan keuangan tadi, akan gampang kegoda di awal. Karena apa? Karena kita nggak punya target nabung. Itu yang harus kita timbulkan sih. Dan itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang, itu nggak bisa. Oh, betul, perlu proses juga ya. Untuk Betul. punya tujuan keuangan tuh sebenarnya juga nggak tiba-tiba ya. Betul. Dan apalagi kalau belum menikah, misalkan kayak Mas Noval, itu yang paling utama adalah circle kita akan sangat berpengaruh. Berpengaruh dalam mengeluarkan uang ya. Circle apa? Teman. Iya, sangat-sangat berpengaruh karena kalau circle kita circle boros, kita ikut-ikutan, nggak sadar boros. Makanya kalau punya circle yang kita bisa mengingatkan dalam kebaikan. Misalkan contohnya temennya yang sudah berumah tangga malah oke nih. Jadi udah kebayang nih. Ada kayak studi bandingnya ya, boleh dibilang ya. Oh, teman saya, senior saya umur segini sudah bisa berumah tangga, udah bisa punya aset apa. Nah, dulunya gimana? Perjalanan dia. Iya, betul, bener-bener ngusahain sendiri atau dapat warisan. Itu bisa kita copy juga loh strateginya. Dan akhirnya kalau di Jakarta dulu saya melihat itu yang akhirnya membuat saya nggak memutuskan lanjut di Jakarta, Mas. Karena waktu itu circle saya teman-teman bapak-bapak yang mungkin tidak mendapatkan privilege jabatan dan lain sebagainya. Jadinya akhirnya sampai tua itu, sampai mau pensiun dia rumahnya jauh-jauh. Dan melewati itu semua dengan setiap hari naik komuter ya waktu itu ya. KRL-an gitu ya. Saya melihat itu semua kok. Jadi saya bisa memilih kan. Saya memilih akan seperti ini sampai tua. Untung-untungan nih saya bisa dapat jabatan apa enggak. Atau saya memilih lebih berdaya tapi di daerah. Itu. Saya akhirnya milih hijrah tempat bener-bener. Enggak mau di Jakarta. Pilihannya 2, kalau nggak keluar negeri balik kampung. Keluar negeri ya. Oke. Gitu. Jadi nggak apa-apa, self reward sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi tapi tetap harus diperhatikan nih kira-kira self reward kita dari mana nih asal kita mengeluarkan uangnya. Iya. Bisa mengukur. Diukur Bisa ya. mengukur betul. Kalau toh gajinya puluhan juta ya Terserah deh. terserah deh. Masih cukup, nabung cukup kok. Ya. Ada budget buat self reward gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke ini nih Mas, sandwich gen gitu ya. Jadi kan kita kan tentu ya tadi kita udah sempat singgung nih di awal-awal terkait dengan sandwich gen gitu kan. Sandwich gen aja bahkan untuk mikirin self reward aja kayaknya ntar dulu deh gitu. Nah, sebenarnya sandwich gen itu emang harus serigid itu atau enggak sih Mas, nge-planning dan nge-manage keuangannya gitu. Bahkan sampai kayak yang dia tuh hyper planning. Jadi segalanya dihitung. Misalkan uang parkir dihitung gitu ya. Apakah harus sampai kayak gitu atau dia bahkan harus sampai kayak frugal living, mau nggak mau beli yang murah-murah aja deh gitu. Sebenarnya dia harus kayak gitu nggak sih Mas? Iya, sebenarnya sesuai dengan ininya juga, sandwichnya seberapa parah. Oh gitu, diukur dulu ya. Iya, betul. Karena menurut saya menurutku yang parah adalah sandwich yang dia sudah berkeluarga, tetapi dia menghidupi keluarganya yang lain. Oke. Jadi dia sudah punya anak, sudah punya istri nih Mas, tetapi dia masih harus membiayai orang tuanya, adik-adiknya. Nah itu menurutku berat. Bisa jadi hyper planning bisa. Tapi kalau yang misalkan kayak di film kemarin Home Sweet Loan. Home Sweet Loan, Kaluna itu mungkin karena belum menikah, tapi dia punya keinginan punya rumah nih. Dia harus mengutamakan tabungannya juga sambil membiayai keluarganya. Itu sama-sama juga memang akhirnya keadaan yang membuat kita jadi hyper planning atau rigid. Itu. Keadaan yang membuat. Karena kalau misalkan dia lengah dikit, dia self reward dikit, buyar antara kebutuhan dia atau keluarga yang ditanggungnya, salah satu akan lepas. Nah makanya ini yang berat sih, karena sandwich itu kan yang kita rasakan saat ini itu keadaannya kayaknya kita nggak bisa
nggak ada bayangan untuk bisa lepas. Iya, seolah-olah kayak akan Seolah terus seperti itu gitu ya. Nah, sementara kita yang sudah melewati proses itu kita bisa memberikan pesan sebenarnya kayak ya kita coba ganti POV-nya ke keberkahan. Bagaimana kita melihat itu sebagai berkah, bukan beban. Nah, itu yang agak susah untuk teman-teman yang saat ini sandwich. Karena apa? Karena sebenarnya kalau POV-nya agak diganti gitu dan itu butuh waktu, itu kita kayaknya lebih enteng ngelakuinnya, lebih ikhlas. Lebih ikhlas ya. Walaupun berat ya, ikhlas itu berat ya. Ikhlas itu berat loh guys. Butuh waktu kok teman-teman. Jadi kita kalau melihat itu berkah, itu insya Allah kita melihat sebagai kewajiban dan kita lebih ringan menjalaninya, itu janjinya Allah nanti akan diganti. Jadi apa yang kita keluarkan buat keluarga itu nanti akan balik ke kita setelah kita sudah enggak menanggungnya. Nanti setelah lepas dari itu biasanya dari mana-mana datang berkah. Tiba-tiba rezekinya dapat Iya, ya, betul. Betul. Akan diangkat derajatnya. Seperti Tapi memang perlu waktu ya Mas ya perlu untuk bisa waktu ikhlas. dan perlu kadang-kadang ada yang dari masa depan ngasih tahu ya. Iya. Kayak apa tuh? Oke, jadi sebenarnya sandwich gear itu jadi bisa jadi hyperplane atau enggak tergantung kondisi dari si sandwich gear itu gimana Iya, gitu ya. betul. Kita lihat kondisi dia nih kira-kira gimana biar dia jadi kenapa dia jadi hyperplaning, kenapa jadi hyper Iya, saving. Jadi enggak serta-merta lu sandwich gear jadi gue pelit sama diri gue sendiri gitu. Karena kan yang tersebar di netizen gitu ya, banyak kan kalau sandwich gear tuh ya gue berarti nggak bisa self reward sama sekali nih kayak gitu. Nah itu menarik sih sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin yang perorangan finance ini, apa personal finance, memang bahkan even untuk sandwich generation itu nggak bisa disamakan satu sama yang lain ya. Tentunya setiap orang punya bebannya masing-masing, terutama terkait dengan berapa keluarga yang ditanggung. Oke, itu jadi perhitungan juga ya. Iya, kayak misalkan kemarin film yang Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oh ya. Banyak banget kan berarti kan. Sampai akhirnya dia memang mengorbankan diri ya untuk nggak punya pacar atau mungkin nggak punya aset dan lain sebagainya karena memang yang dihidupin banyak. Kayak Kaluna juga kemarin. Jadi memang tergantung kondisi, dan kondisi situasi. lagi unik ya Mas Unik. ya. Oke, tapi kita tetap nggak bisa keluar dari sandwich game ini ya. Akan terus ada atau gimana tuh Mas? Iya, selama income kita masih sama, mungkin yang diusahakan adalah kenaikan income-nya karena kan kebutuhan mereka akan terus tetap ya sampai mereka mungkin lulus nih, misalkan sudah sekolah, sudah kuliah, sudah bisa bekerja, hilang satu atau mungkin orang tua yang ditanggung mungkin sudah nggak ada, hilang dua misalnya. Tapi kalau selama itu masih ada semua ya si sandwichnya ini mau nggak mau harus Melekat naikin ya. Ya income. diusahakannya adalah Diusahakan. menaikkan. Betul. Oke, di pembahasan terakhir kita akan coba demo ya financial management dari Mas Jody. Gimana Mas, kita studi kasus apa nih Mas? Iya, jadi kalau misalkan kemarin kita coba cek di Jogja, sebenarnya yang menarik itu adalah ininya Mas, apa namanya, perbaikan cash flow ya. Oke. Jadi pertama kali kita catatnya itu sebenarnya simple kok teman-teman. Kita itu punya income itu berapa, di sini kelihatan. Kemudian ada tambahan penghasilan nggak nih dari sewa, dari side hustle atau dari komisi, misalkan ada yang di luar jualan apa dan lain sebagainya, sama investasi. Kemudian berikutnya adalah kita ya tadi kita lihat polanya. Sebenarnya ini dapat dari teman-teman yang pernah jadi klien juga dengan angka di Jogja, kira-kira kurang lebihnya gambarannya segini. Kemudian yang perlu kita cek adalah detailnya. Nah, kita sebenarnya itu setiap bulan itu polanya itu minus, polanya itu sama, atau polanya plus, bisa saving. Nah, kalau yang contoh ini, kita fokusnya ke arus kas bersih karena dia bisa saving. Misalkan income-nya total 9 juta, contoh. Pengeluarannya 8,2. Nah, ini didapatnya 8,2 dari mana? Sebenarnya dari pola pencatatan bulanan. Sampai 3 bulan gitu akhirnya ketahuan. Karena kita itu sebenarnya setiap bulan itu ketahuan kok pengeluaran kita itu kemana aja, terus kurang lebihnya itu hampir sama. Jarang-jarang kita bulan ini 5 juta, bulan depan 15 juta, kan nggak mungkin. Cenderung sama ya Hampir kalau per sama. bulannya. Kecuali kalau ada sesuatu yang misalkan Mendadak sakit, tiba-tiba. atau misalkan bayar sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan pola tadi ketahuan sama,
kita bisa kunci dulu nih arus kas bersihnya di angka misalkan 800.000. Nah, 800.000-nya nanti dipakai buat apa? Balik lagi ke depan ya. Depan itu tadi sebelumnya ada perencanaan keuangan, konsep umumnya yang tadi kita bahas. Kenapa kita fokus ke arus kas bersih? Karena kita punya tujuan masa depan nih. Jangka pendek, menengah, atau panjang. Nah, itu bisa kita tuju dengan ini investasi. Nah, ini yang gambarnya mobil ini adalah kendaraan kita menuju ke masa depan. Kalau kendaraannya ini nggak ada, kita akan tetap di masa kini terus, mode survival dengan pengeluaran yang sama dengan pemasukan. Sama sekali nggak bisa nabung. Kita mau ke Surabaya, ya di sini terus, kita di Jogja terus nih, nggak bisa maju-maju. Nah, kalau mau maju, kita butuh kendaraan namanya investasi. Investasi ini harus ada bensinnya. Nah, kalau bensinnya nggak ada, kita punya mobil dari sini, nggak ada bensinnya, ya di sini terus. Iya, kita sudah beli emas nih, tapi nggak pernah di top up. Ya sudah di sini terus aja. Tapi kalau mau ke Surabaya, ke tujuan keuangan nanti, mau dicapai berapa lama? Tergantung kendaraannya. Kalau kita naik mobil, kita mau berapa hari ke sana sudah bisa estimasi. Nah, di jalan kita nambah bensinnya. Bensinnya dalam bentuk apa? Income. Nah, ini sampai ke sini. Nah, kalau sudah, kita butuh mengetahui tadi dari pengeluaran dan pemasukan tadi di sini, itu berapa sih yang bisa kita pakai buat beli bensin. Makanya 800.000-nya tadi benar-benar dijaga setiap bulannya. Nanti kalau bisa auto debit, nggak dipotong di depan. Kenapa? Saya mau beli bensin ke Surabaya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita setiap bulan kalau rumah tangga kadang bisa nabung, kadang enggak. Jadinya kita baru sampai Solo berhenti. Nanti nabung lagi baru jalan lagi misalnya sampai Nganjuk misalkan, atau sampai mana dan lain sebagainya. Sampai nanti kita ke tujuan kita, apakah dana pensiun, pendidikan anak, umroh dan lain sebagainya tadi sesuai dengan apa yang kita tabung. Nah, tadi sudah ketemu arus kas bersihnya 800.000, itu yang akan kita pegangin sebenarnya Mas. Kenapa harus 800.000? Atau mungkin tiap bulan juga berbeda-beda. Yang penting adalah kita tahu ada potensial saving. Ada potensial saving di sini. Kenapa harus ada potensial saving? Karena kita harus pakai itu untuk investasi. Kenapa harus pakai investasi? Karena kita punya tujuan keuangan. Nah, kenapa kita punya tujuan keuangan? Nah, karena kita punya dreams, kita punya rumah, pengen punya anak sekolah di mana, pengen punya dana pensiun dan lain sebagainya. Kalau nggak ada itu sebenarnya kita YOLO terus bisa. Habis sekarang bisa semua kalau nggak memperhatikan masa depan. Nah, terus kalau dari sini ini yang pengejawantahannya ini yang agak butuh waktu teman-teman untuk kayak di kantor ya, kita kan ada budgeting. Betul. Ada laporan, report. Nah, harusnya setiap bulan kita itu diskusi sama pasangan bikin gini. Ini per bulannya kita cek nih pengeluaran kita kemana aja, nabung nggak, kemudian cicilan ada nggak dan lain sebagainya. Sampai nanti ada juga yang namanya neraca keuangan. Jadi ada reporting terkait dengan aset kita. Kita selama ini punya tabungan berapa, punya deposito berapa, reksadana di mana, ada piutang nggak, ada mata uang asing nggak, ada saham, obligasi, emas dan lain sebagainya. Bahkan ada ini aset investasi tidak lancar ya. Di sini ada kayak CHT, DPLK kita, punya tanah, punya rumah dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat kita sebagai seorang kepala rumah tangga atau seorang ASN itu asetnya bertambah nggak sih seiring berjalannya waktu. Itu kita bisa mengukur. Aset ini yang akan mencapai ke tujuan-tujuan keuangan di masa depan. Gitu. Misalkan contohnya kalau orang zaman dulu tanahnya banyak nih, bisa dipakai buat kuliah anak, buat haji, buat bikinin rumah anaknya berikutnya, bisa kayak gitu. Nah, itu semuanya dari situ. Jadi kita ngitung juga itu sebenarnya sebagai bentuk kita akuntabilitas juga ya. Iya, kita mempertanggungjawabkan juga nih ke pasangan kita. Kalau misalnya kita tuh sama-sama loh, kita tuh sama-sama nih terbuka nih. Kalau kita tuh menghabiskan uang segini, kita bisa saving segini. Iya. Gitu ya. Ya kayak misalkan kita kerja aja teman-teman, kalau kita nggak pernah diaudit, bingung juga ya. Kita pakai budget berapa nih? Ya sebulan, setahun dan lain sebagainya.
nggak ada transparansi, dan nanti akhirnya tahun depan kita nggak tahu loh belanja kita untuk apa. Karena ini kan bisa jadi pola ya. Betul. Belanja barang, belanja pegawai, belanja apa dan lain sebagainya. Kita bisa mengajukan pola ini ke berikutnya. Kita minta anggaran nggak? Tahun depan minta anggaran tambahan nggak dari BPOM misalkan. Sama Mas, kita rumah tangga juga gitu. Ternyata kebutuhan biasanya istri yang akan menyampaikan nih kenaikannya ke suami, budget rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kalau sama-sama transparan, sama-sama ada ininya, ya harusnya dua-duanya bisa cari strategi bareng. Nah, serunya di situ. Kerja sama ya, Betul, jadi betul. nggak cuman ngabisin uang, tapi kita juga tahu nih ini habisnya kemana, gitu betul, ya. Ini lebih terarah. ini pos yang paling gedenya mana sih? Iya, Gitu. betul. Oke, ini sepertinya durasi kita tinggal sedikit lagi. Kita masuk ke sesi pertanyaan aja ya, Mas. Oke, ini ada pertanyaan satu nih. Kapan waktu yang ideal bagi ASN untuk mulai mempersiapkan dana pensiun tambahan? Sedini mungkin sebenarnya. Sedini mungkin malah. Mungkin, betul. Kalau misalkan dibilang prioritas, bisa jadi tergantung dengan income-nya juga. Kalau memang teman-teman saat ini sedang fokus sama dana pendidikan anak, boleh nanti minimal anak setelah SD dan lain sebagainya itu mulai dipikirkan lagi. Tapi kalau dari pengalaman saya selama pegang klien itu rata-rata usia 30-an itu sudah mulai kepikiran. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu memang pengen pensiun itu nggak cuman pakai passive income, duduk-duduk doang, itu nggak mau malahan. Jadi pengen ada bisnis. Nah, bisnis ini yang nggak bisa teman-teman lakukan harus nunggu setelah pensiun, kelamaan. Dan mungkin nanti adaptasi lagi sama pola bisnisnya atau sama bidangnya. Mungkin kita sebagai karyawan kantoran atau ASN nanti tahu-tahu malah gampang kegoda investasi bodong. Karena ditawarin nih, Pak mau bisnis kolam lele enggak? Atau bisnis ternak, atau bisnis properti dan lain sebagainya. Padahal kita nggak punya pengetahuan atau kompetensi ke arah sana. Tapi kalau misalkan teman-teman siapin dari sekarang usia 30-an atau 40-an belum terlambat. Jadi teman-teman bisa siapin dulu, selain modalnya adalah bidangnya. Mau di mana Mau gitu di mana ya? boleh. Jadi misalkan nggak harus nyambung kan sama yang kerjaan Betul, kita kan. betul. Orang saya pengalaman di kemarin di MPP masa persiapan pensiun teman-teman di perbankan itu, bahkan bapaknya itu 1 tahun sebelum pensiun itu sudah punya 3 dealer mobil. Oh wow. Dan itu dia rintis dari usia 40, 15 tahun merintisnya, belum telat. Jadi benar-benar sesuai bidang dia, dan akhirnya dia nggak hanya fokus ke nambah uang saja yang akan dipakai untuk passive income, tetapi bisa dipakai usaha dari sekarang. Oke, jadi kalau kapannya ya sedini mungkin gitu. Sedini Mungkin ini mungkin. pertanyaannya gimana mungkin caranya, Mas? Gimana caranya mempersiapkan dana pensiun itu, gimana sih caranya gitu? Mungkin maksud dari pertanyaan itu gimana, Mas? Jadi yang tadi dua, yang satu bisa bisnis, Bisnis. bisa dipersiapkan dari sekarang, dari uangnya dulu, nanti dipakai usaha, nanti setelah pensiun bisa. Jadi misalkan teman-teman nabung nih, kira-kira pensiun mau bikin apa? Contohnya kos-kosan misalkan, atau franchise rumah makan, franchise warung bisa. Kan udah tahu nih besarnya berapa. Misalkan kalau saya kemarin ada klien dokter gigi, itu mau bikin franchise klinik gigi, kan mahal tuh, kan sampai kalau nggak salah 700 juta hanya franchise-nya doang. Oke. Belum sama Dalamnya, alat-alatnya apa? gedungnya. Gedungnya. Oh, oke. Tanahnya belum, tapi itu sudah alat-alatnya, kursinya udah mahal. Ternyata kursi gigi itu 200.000. Kursinya dokter gigi. Kursinya doang. Kursinya Kursinya doang. Ya, kursi yang bisa tiduran. 200 juta. 200 juta. 200 Wow. juta, kursinya doang. Jadi dia bisa ngukur Mas, 700 juta angka sekarang, kira-kira nanti inflasinya berapa pada saat pensiun. Nah, teman-teman bisa mengkalkulasikan dari sekarang. Berarti teman-teman ngumpulin itu. Misalkan total berapa M? 1,5 M. 1,5 M dalam waktu 15 tahun. Bisa nggak kebayang? Berarti 1,5 M 15 tahun, berarti paling nggak setahunnya 100 juta. Setahun bisa nggak punya tabungan 100 juta? Nah, kalau enggak, cari yang lebih realistis lagi. Kira-kira apa? Misalkan saya nggak usaha deh Pak, tapi saya misalkan passive income aja dari dana
total pensiun yang saya dapatkan. Bisa dari pesangon, JHT, atau nanti ada jaminan pensiun, atau ada DPLK. Mungkin ada yang punya dana pensiun lembaga keuangan, itu bisa nanti dicek dulu totalnya berapa, proyeksinya berapa. Kita bisa pakai angka sekarang. Jadi misalkan, Mas saya total kumpul-kumpul pensiun dapat 2M. 2M coba kita taruh di Suko 6,5% per tahun. Kemarin itu kalau nggak salah 1M itu dapat bulanan kuponnya 2,4 juta. Berarti mungkin kalau 2M mungkin sekitaran kurang lebih 5 gitu selama per bulan, selama sukonya tadi masuk ke pemerintah. Misalkan kemarin suko retail 5 tahun kuponnya 6,5%, berarti dia kalau nanemin duit di situ pokoknya tadi 2M kemarin malah 1,2M 1,2 itu dapat bulanan 5,8 juta per bulan. Nah itu bisa jadi salah satu gambaran. Berarti kita butuh berapa kalau untuk hidup di Jogja? Nah tergantung nanti biaya hidup pas pensiun, teman-teman mau tetap hedon atau bapak ibu sudah mau frugal atau mau berkurang jauh nih dari yang sekarang. Nah itu udah dapat gambaran dari sekarang. Makanya tadi kan pertanyaannya nyambung dengan suku juga ya. Betul, suku tabungan. Suku tabungan. Jadi 1,2M modalnya itu didapatkan dari mana ya? Dari kumpulan pesangon kita sama dana pensiun yang selama ini. Kalau memang belum mencukupi ke arah sana, berarti kita harus nabung untuk menuju 1,2M tadi. Nah 1,2M kalau angka sekarang kita bisa dapat 5,8 juta. Itu cuma-cuma itu kuponnya itu bisa kita pakai hidup sehari-hari. Sementara 1,2M-nya itu nanti utuh akan dikembalikan pada saat jatuh tempo dan kita tancepin lagi ke suku berikutnya. Itu terus saja. Itu bisa hidup pakai kupon imbal hasil suku tadi. Yang dibutuhkan adalah berarti selama bapak ibu sampai masa pensiun, nah ini ikhtiar ngumpulin 1,2M-nya dari mana aja gitu. Oke, jadi caranya tadi adalah dengan bidangnya ya, dipilih dulu bidangnya mau apa, terus mau bisnisnya apa gitu ya, terus coba untuk invest gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Jody. Izin bertanya, untuk investasi yang sedang viral, misalkan Bitcoin atau kripto, itu seperti apa sih? Kemudian dari sisi syariahnya itu seperti apa? Oh, kalau ini sebenarnya paling ini ya syariah dulu sebenarnya belum dapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia karena memang masih sebagai aset komoditas kripto. Kalau untuk investasi belum syariah. Jadi untuk saat ini kami hindari. Karena memang kalau dari fatwa itu sendiri masih ada unsur spekulasinya yang cukup tinggi sama belum ada underlying asetnya untuk saat ini ya. Jadi kita nggak tahu kalau di masa depan nanti misalkan ada kripto syariah dan lain sebagainya itu di luar negeri sudah mulai. Tapi kalau di kita saat ini dengan reverse-nya ke Amerika belum. Makanya untuk saat ini dihindari dulu karena resikonya tinggi tadi dan masih banyak produk-produk instrumen lain yang sudah mendapatkan fatwa halal dan sudah jelas-jelas bisa kita beli. Gitu, karena sudah ada underlying asetnya. Jadi kalau memang orientasinya mau syariah, mending Bitcoin nanti dulu deh. Nanti gitu dulu. Ya. Kalau belajar nggak apa-apa. Belajar nggak apa-apa. Karena kan nanti ke depan kita nggak tahu. Selalu Betul. berkembang ya ini ya. Tuh, oke. Selanjutnya, siang Pak Jody, saya sudah memiliki aset di SBN dan di saham. Saya cenderung hidup dengan sederhana dan aset ini untuk dana pensiun dan juga dana pendidikan kuliah anak. Dari penghasilan kami sebenarnya tiap tahun saya tahu saving keluarga dan itu sudah lebih dari 50% penghasilan keluarga. Apakah tetap perlu saya membuat cash flow keuangan? Karena secara global saya bisa menghitung pertambahan aset. Iya, betul, boleh. Nah ini udah bagus ya, berarti savingnya sudah lebih dari 50. Ini kemungkinannya dua, income-nya lebih dari 100%. Wow. Sama benar-benar frugal Oke. ya. Atau dua-duanya jalan, karena memang harus dua-duanya lebih bagus jalan. Jadi income-nya tetap diperbesar, frugalnya tetap jalan. Jadi kita nggak terjebak income naik, jangan sampai terjebak ke lifestyle naik. Tapi savingnya yang naik, ini yang bagus. Yang susah ini. Yang susah. Iya. Betul, karena biasanya kalau udah banyak duit pengen jajan. Iya, banyak jajan. Iya. Nah, kalau kayak gitu apakah perlu membuat cash flow? Menurutku tetap penting menurut saya, Pak. Tetap penting, tetap ini ya, Bu ya. Ini dari Bukinan tetap penting, apalagi tadi yang terkait dengan pertumbuhan aset.
Karena kita bisa mengukur sebenarnya terkait dengan kita itu sebenarnya financial freedom makmur apa enggak, itu sebenarnya asetnya bertumbuh. Kenapa ya? Karena kita punya keluarga, tanggungan. Kalau misalkan asetnya tetap, ya nanti gimana untuk tujuan anak-anak dan lain sebagainya. Karena pasti kan nggak mungkin kita YOLO terus tadi, benar-benar habis semua, nggak menyisakan. Dan di Quran pun ada perintahnya kan, dulu dari Quran surat Yusuf itu kan, benar-benar Nabi Yusuf itu mentafsirkan mimpi Raja Mesir waktu itu, benar-benar penting banget dana cadangan untuk masa depan. Karena kan waktu itu mimpinya kan ada 7 ekor sapi betina gemuk memakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Ternyata ada 7 musim di mana kita mengalami kemakmuran, 7 musim berikutnya kekeringan dan kelaparan. Nah ini kita pernah kejadian loh waktu pandemi. Betul. Waktu COVID itu 2 tahun itu tiarap. Apalagi di Jogja, mengandalkan wisata, mahasiswa, nggak ada pemasukan sama sekali. Bahkan dulu pernah dapat klien dia sampai dana daruratnya itu mobilnya, karena dia pengusaha rental mobil, sama sekali nggak ada yang nyewa, 2 tahun kosong. Akhirnya dia makan mobilnya, Mas. Bukan dimakan. Iya. dijual 120 juta itu satu mobil second dipakai makan 1 tahun. Wow. 120 juta dibagi 12 bulan, sebulan 10 juta habis sama anak-anaknya, sama istrinya, sama cicilan, sama sekolah, karena sekolah harus tetap bayar. Selama pandemi sekolah bayar. Zoom ya, tetap sekolah daring ya. Nggak ada income sama sekali, mau switch karir juga nggak memungkinkan juga ya pada saat itu. Benar-benar 1 tahun 1 mobil. Wah. Nah, makanya penting kenapa kita harus selalu saving, karena kita nggak tahu masa depan akan seperti apa. Siapa tahu ya, kita nggak mendoakan ya, kemungkinan terjadi kayak pandemi gitu akan semakin tinggi kan, seiring berjalannya pertumbuhan usia dunia bumi ya, banyak penyakit. Betul. Ya, kita tetap harus ikhtiar ya, meskipun nggak tahu masa depan seperti apa, tetap harus dijaga ya. Untuk tetap nabung dan juga memikirkan masa depan, meskipun itu nggak pasti ya masa depan seperti apa gitu. Oke, dari Pak Medianto, mohon maaf, bisakah diberikan planning asuransi yang benar-benar bisa mengcover keseluruhan, semisal dari dana pendidikan dan kesehatan, berapa persen alokasi asuransi dari penghasilan? Karena takutnya yang sekarang tiba-tiba total loss atau gagal bayar. Iya, betul. Sebenarnya kalau berapa persen dari total alokasi sih maksimal 10% maksimal dari pembayaran kontribusi atau premi ya. Kalau konvensional maksimal Pak Medianto mungkin di angka 10%. Tapi kalau saya itu sebenarnya, kalau teman-teman di sini sudah ada dari kantor yang kesehatan, itu bisa fokus ke malahan asuransinya jiwa sama penyakit kritis. Ada 2. Tadi belum sempat kita bahas sih ya. Kalau kesehatan itu sebenarnya kita udah kebantu banget sama yang namanya Askes kantor sama mungkin BPJS. BPJS itu sebenarnya sangat membantu sekali. Apalagi kalau misalkan nanti wilayah coverannya makin luas dan pelayanannya makin baik dan lain sebagainya, itu di semua negara di dunia mereka pakai model seperti itu. Cuman tinggal yang mungkin belum adalah penyakit kritis, itu mungkin karena nggak semuanya ke cover juga sama BPJS karena mahal. Misalnya kayak jantung, stroke, kanker, gagal ginjal dan lain sebagainya, bisa jadi coverannya nggak full. Dan itu sebenarnya bisa kita beli dari sekarang. Coba cari nanti yang asuransi swasta, karena kemarin yang sempat ada bermasalah ini ya, gagal bayar itu yang dari negeri semua kebetulan. Karena kalau swasta itu mungkin auditnya juga ada yang sampai luar negeri dan lain sebagainya, jadi mungkin bisa lebih transparan pengelolaan keuangannya. Advance juga ya. Betul. Mungkin ya. Nah kalau penyakit kritis itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, karena memang modelnya adalah rata-rata menyerang masyarakat yang sudah pensiun malahan. Posisinya orang-orang itu kadang-kadang banyak sekali klien-klien dari BUMN juga malah setelah pensiun benefit rawat inap rawat jalannya hilang. Tetapi mau beli asuransi lagi setelah usia pensiun sudah mahal. Mau beli askes swasta sudah mahal. Nah, kalau yang kita beli penyakit kritis itu bisa dibeli dari sekarang, dari masa muda, tapi coverannya sampai tua. Ada yang kayak gitu. Ada yang syariah juga banyak. Jadi benar-benar bayarnya bisa selama kita produktif, sementara covernya nanti setelah usia pensiun. Sehingga kalau ternyata sewaktu-waktu, nauzubillah ya,
di masa hari tua kita divonis, didiagnosa salah satu dari penyakit kritis yang ada di polis, itu kita nggak sampai jual aset. Itu Di cover ya. di cover. Sementara kalau jiwa itu sebenarnya nggak hanya buat waris ya, tetapi lebih ke biaya perpindahan waris itu sendiri. Sebenarnya sekarang yang lagi rame adalah biaya perpindahan waris itu agar tidak sampai memberatkan anak-anak atau ahli warisnya. Misalkan contohnya kayak biaya balik nama, ada tanah, ada rumah itu mahal. Kemudian kemarin yang sempat rame kayak misalkan bahkan biaya pemulasaran jenazah sampai pengajian selamatan itu jangan sampai membebani malahan Yang anak-anak yang ditinggalkan, karena siapa tahu 7 hari 7 malam ya pengajian itu bisa pakai dana uang ketanggungan tadi asuransi jiwa itu. Jadi ada ya asuransi dari swasta. Swasta, ya, naskah swasta. Oke, selanjut dari pertanyaan dari Bu Agustina, apakah ada asuransi yang syar'i yang benar-benar sesuai dengan syariat dan fatwa ulama, bukan self claim? Kalau ada mohon infonya. Terima kasih. Ada. Sebenarnya sekarang pun dari OJK sudah mewajibkan beberapa perusahaan asuransi untuk spin off. Jadi pindah ya. Tetapi ada juga yang sudah dari awal berdiri syariah. Nah, ini ada kok di daftarnya OJK, cuman karena kita nggak sebut merek, boleh nanti di DM aja ya. Oke. Awalnya ada nomor 21 tahun 2001, jadi sudah sejak 2001 sudah ada. Dan dia tidak menggunakan prinsip transfer resiko, tetapi prinsipnya tabaru. Tabaru itu bahkan kayak BPJS, jadi kita saling iuran, gotong royong. Nanti kalau yang klaim dia yang akan memakai kumpulan dana tabaru tadi. Jadi memang prinsipnya itu saling bantu-membantu antara nasabah dengan nasabah yang lain. Toh kalau saya kayak BPJS ya, kalau saya nggak terkena resiko, nggak sakit, nggak kecelakaan, nggak kenapa-kenapa, apakah saya dapat uangnya? Ada 2 jenis yang berbeda. Kalau yang tradisional teman-teman nggak dapat, kayak BPJS itu tradisional tuh. Jadi kita iuran itu memang niat awalnya sudah sedekah. Jadi kita nggak mengharapkan kembalian. Ya memang itu untuk yang bermanfaat saja. Ya. Tapi ada juga yang sistemnya masih pakai tabungan atau saving. Kalau itu nanti dapat uang kembaliannya tetap dapat, tetapi manfaat untuk proteksinya juga tetap dapat. Itu semuanya ada yang syariah. Oke, jadi ada 2 ya jenisnya. Betul. Ya. Ini maaf kita tidak menyebutkan merek. Iya. Ada banyak kok Bapak Ibu yang sudah syariah. Bisa dicari di OJK ya. Iya, ada listnya. Ada di list di OJK. Oke, pertanyaan terakhir. Di poin 4 dari Ibu Indah. Di poin 4 punya asuransi sebelum berinvestasi. Apakah kita sudah dapat asuransi dari kantor non BPJS? Apakah kita tetap perlu ikut asuransi lagi? Nah, tadi sebenarnya yang beda manfaat aja. Makanya kalau yang jangan pakai yang redundant, maksudnya sama-sama rawat inap, kita beli yang rawat inap gitu. Tapi kalau bisa diusahakan yang manfaatnya melengkapi. Makanya kalau di kantor sudah ada yang penanggungan rawat inap, rawat jalan, kita coba cari yang malahan penyakit kritis. Dan itu kepakainya pun di hari tua saat sudah nggak dapat asuransi kantor. Atau mungkin asuransi jiwa itu yang memang dari kantor mungkin udah ada, tetapi dia hanya melekat sampai pensiun gitu. Karena saya kan pernah di swasta itu sampai 15 tahun. Jadinya saya dulu punya asuransi yang melekat sampai saya resign. Nah, setelah resign kan nggak dapat nih. Harus punya sendiri tambahan. Jadi memang Bapak Ibu harus cek dulu dari kantor itu benefitnya sampai berapa tahun, karena di beberapa BUMN atau di ASN pun ada yang tambah. Jadi dia sudah pensiun tetapi masih melindungi sampai usia 65 misalkan. Ada tambah 10 tahun. Atau ada juga yang sampai seumur hidup ada. Ada sampai seumur hidup. Jadi kalau seumur hidup tinggal nambah benefit yang belum ada apa itu. Jadi ikut asuransinya yang lain ya, Iya, sama. yang benefitnya beda. Oke, jadi seperti itu. Kita tetap ya, mungkin yang mau ikut asuransi lagi tapi jangan yang sama gitu Iya, ya. betul. Jangan selain tadi kayak yang penyakit kritis. Penyakit kritis gitu. ya beda manfaat, dan ibarat kata dia malah bermanfaatnya bisa dipakainya setelah pensiun sampai usia berapa gitu, lumayan kan. Karena kadang-kadang kalau BUMN itu ada teman-teman yang hanya proteksinya sampai 65. Kalau swasta malah 55 pensiun selesai.
Dia harus punya sendiri. Langsung stop gitu Stop, ya. ya. Oh, gitu. Tapi kalau BUMN ada yang 65, ada yang seumur hidup. Oke, jadi bermacam-macam ya Betul. jenis asuransi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya tadi dari Bu Indah. Ini sebenarnya obrolan kita masih panjang ya, nggak ada Iya, ujungnya, iya. tapi karena durasi ya, jadi kita harus mengakhiri obrolan kita bersama Mas Jody pada hari ini. Oke, Mas, mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dulu mungkin? Sebenarnya kalau yang kita yang benar-benar kita inget-inget ya, atau mungkin kita repetisi dan lain sebagainya adalah financial planning ini sebenarnya adalah lifespan development ya, apa kayak perkembangan kita seumur hidup. Kita nggak bisa melepas ini ya udah bikin sekali selesai gitu, nggak bisa. Makanya berhubungan erat sama perilaku kita sehari-hari keuangan itu, karena ini yang akan membentuk kita nanti sukses apa enggaknya, bisa jalaninnya apa enggak. Jadi karena ini berhubungan erat dengan perilaku, maka yang dibutuhkan adalah praktek sehari-hari, praktek, dan butuh support system, benar-benar keluarganya, sahabatnya, atau rekan dan lain sebagainya yang bisa saling mengingatkan juga, dan nanti ujung-ujungnya adalah outputnya kita berhasil apa enggak itu yang akan mengetahui kita sendiri. Nah, berhasil enggaknya itu bukan kaya atau makmur atau enggak. Kalau financial planning lebih ke tercapainya tujuan keuangan. Jadi kita seneng Mas kalau misalkan saya kemarin misalkan masukin anak ke SD itu ternyata nggak bingung nyari dananya, sudah ditabung dari tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin perjalanannya mungkin nggak mulus, tetapi kita sudah paling nggak tahu, oh estimasi masuk sekolah itu segini, jadi pas butuh pas ada. Misalkan kemarin kemarin sebenarnya ada klien ya di luar negeri itu ada riset. Kan sebenarnya kalau bikin visa kita kan butuh yang deg-degan itu kan butuh depositnya. Nah, itu ternyata Besar. pas ada gitu loh. Nah, pas ngajuinnya alhamdulillah langsung keterima dan itu nggak pakai agen. Oh, Bisa mandiri sendiri, berarti? mandiri Wih. gitu. Jadi benar-benar ngurus dan lain sebagainya. Ya pas dilalah ada. Habis itu nggak kepake lagi gitu loh buat bayar sekolah misalkan. Jadi benar-benar akhirnya poinnya tujuan keuangan kita tercapai. Nanti misalkan pas pelunasan haji sudah ada, karena udah nabung emas dari sekarang. Pas pensiun sudah siap-siap. Atau sudah mau bisnis sudah siap-siap, ilmunya udah ada, networkingnya sudah banyak dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan terwujud kalau kita nggak komitmen untuk planning sama actionnya day to day kayak orang kerja ya berarti ya. Dan akhirnya nanti mungkin evaluasi bisa bulanan, sama kayak kita kerja kok, kita evaluasi budgeting juga bulanan, report ke atasan. Cuman ini reportnya ke keluarga sendiri. Atau ke diri sendiri lah ya, Iya, masih ke diri sendiri. sendiri. Kalau masih sendiri untuk diri sendiri. Iya, betul. Oke, jadi teman-teman, financial planning itu adalah seni seumur hidup gitu ya, untuk mencapai tujuan keuangan kita gitu. Jadi memang harus belajar sehari-hari ya, tiap hari itu belajar gimana caranya kita mengatur uang, dan bukan hanya untuk hari ini tapi untuk masa depan kayak gitu. Oke, sahabat Bepom semuanya, mungkin ini pada Jumat Manis kita berakhir sampai sini. Terima kasih banyak Mas Jody sudah Sama-sama. menyempatkan hadir Sama-sama, ya. Mas Ya, Nova. syukur udah sampai sini ya, akhirnya tembus ya Alhamdulillah Balai ya. Serpam Jogja, kedatangan Mas Jody ini di tengah kesibukannya Mas Jody. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin pada episode kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.